Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 31. Xiao Chen tidak pergi ke perusahaan. Dia percaya bahwa Peng Chao akan mengurus semuanya. Sekitar pukul 6 sore, Xiao Yufei kembali ke rumah. Dia tampak dalam suasana hati yang baik dan bersenandung pelan. Apa yang membuatmu begitu senang? Tanya Xiao Chen penuh pengertian. Tentu saja itu hal yang baik. Itu memecahkan masalah yang telah lama menggangguku. Xiao Yufei berbalik dan tersenyum, penuh pesona. Xiao Chen berkata sambil tersenyum, jadi kamu tidak bekerja lembur hari ini. Kamu pulang pagi sekali. Biasanya, Xiao Yufei pulang paling cepat sekitar pukul 11 atau 12. Sangat jarang baginya pulang kerja sekitar pukul 6. Tidak, besok adalah hari nasional, perusahaan tutup, jadi Anda tidak perlu bekerja lembur hari ini. Xiao Yufei berkata, lalu bertanya, apakah sekolahmu juga libur? Tentu saja. Xiao Chen menyentuh hidungnya dan berpikir bahwa dia tidak masuk sekolah selama 2 hari terakhir, jadi siapa tahu apakah itu hari libur. Namun, hari nasional adalah hari libur resmi, jadi seharusnya ada hari libur, dan itu akan menjadi hari libur panjang. Xiao Yufei berjalan ke dapur dan keluar untuk bertanya, kamu belum makan malam, kan? Bagaimana kalau kita makan di luar bersama? Oke. Xiao Chen juga bersedia pergi jalan-jalan. Tepat pada saat ini, ponsel Xiao Yufei berdering. Xiao Yufei melihat ide penelepon, melirik Xiao Chen lagi, dan menjawab panggilan. Hei, Xiyun, kok kamu ada waktu meneleponku? Di ujung telepon lainnya, Xiyun ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan suara rendah, Saudari Yufei, apakah Xiao Chen ada di sini? Ya, ada apa? Tidak ada. Tidak ada. Dia hanya tidak masuk sekolah selama 2 hari. Aku bertanya tentang situasinya. Kamu tidak pergi sekolah selama 2 hari. Xiao Yufei melotot ke arah Xiao Chen, sambil berpikir dalam hati, tidak peduli seberapa bagus nilaimu, kamu tidak akan membolos kelas dengan gegabah, kan? Xiao Chen tampak sedikit malu dan memalingkan mukanya. Xiyun, aku akan memberinya pelajaran. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah makan malam? Aku dan Xiao Chen akan makan di luar. Apakah kamu mau ikut dengan kami? Oke. Jelas ada sedikit rasa terkejut dalam nada bicara Xiyun. Baiklah, kalau begitu kamu tunggu di rumah, Xiao Chen dan aku akan menjemputmu. Setelah mengatakan itu, Xiao Yufei menutup telepon dan menatap Xiao Chen sambil tersenyum. Kelihatannya kalian membuat kemajuan yang bagus. Xiao Chen bertanya dengan tanda tanya di benaknya, apa yang berjalan baik? Kemajuan dengan Xiyun. Jangan bicara omong kosong. Aku belum membuat kemajuan apapun dengannya. Jangan begitu. Aku baru saja mengajak Xiyun makan malam. Reaksinya yang bahagia pasti karena kamu. Kamu terlalu banyak berpikir. Mungkin dia terlalu bosan. Xiao Chen tidak setuju. Xiao Yufei berkata dengan marah, mengapa kamu selalu lengah di saat kritis? Terakhir kali di hari ulang tahun Xiyun, dia jelas memiliki kesan yang lebih baik tentangmu, tetapi kamu malah pergi begitu saja. Sekarang setelah dia mendekatimu, kamu jadi tidak bernyawa lagi. Apakah aku mati? Xiao Chen tidak menyadari masalah ini. Memiliki. Xiao Yufei menegaskan. Xiao Chen berkata dengan serius, ini ilusimu, mentalitasku sangat sehat. Xiao Yufei tiba-tiba terdiam. Lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu. Ayo kita pergi dan jemput Xiyun. Keduanya berkendara dan tiba di rumah Xia setengah jam kemudian. Xiyun sudah menunggu di pintu. Dia jelas berdandan sebelum keluar. Dia mengenakan gaun krem dan bertubuh ramping dan anggun, dengan sifat pemalu dan murni seorang gadis. Xiyun, masuk ke dalam mobil. Xiao Yufei berteriak. Xiyun memandang Xiao Chen yang duduk di kursi belakang, ragu-ragu sejenak, lalu duduk di kursi penumpang. Meskipun dia sebenarnya ingin berbicara baik-baik dengan Xiao Chen, namun kesopanannya sebagai seorang gadis membuatnya tidak berani mendekatinya dengan gegabah. Kita masih bisa bicara sambil menjaga jarak, tetapi jika terlalu dekat, mungkin kita tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Ini juga alasan mengapa dia tidak ingin duduk di meja yang sama dengan Xiao Chen. Xiao Yufei berkata, Xiyun, apakah kamu punya rencana untuk liburan hari nasional? Xiao Chen dan aku sangat bosan di rumah, bagaimana kalau kamu datang dan menemani kami lebih sering? Tentu saja. Ayahku sangat sibuk akhir-akhir ini dan sering tidak di rumah. Aku akan lebih bosan jika sendirian di rumah. Mendengar ini, Xiao Yufei tersenyum dan berkata, kalau dipikir-pikir, kamu sudah lama tidak mengajariku bermain piano. Xiyun tersipu dan berkata, kemampuan piano Xiao Chen lebih baik dariku, kamu bisa memintanya untuk mengajarimu. Xiao Yufei melengkungkan bibirnya dan berkata, dia bilang dia hanya tahu satu lagu itu, dan dia tidak punya pengetahuan profesional tentang piano, jadi dia menolak mengajariku. Xiao Chen kemudian menyela, aku tidak berbohong padamu. Mungkin aku bisa memainkan musik dengan baik, tapi aku jelas tidak sebaik Xiyun dalam mengajar orang lain.
Xia Xiyun akhirnya menemukan kesempatan dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Xiao Chen, apa nama lagumu, dan dari siapa kamu mempelajarinya? Lagu itu berjudul, Fearless Glory, dan aku sendiri yang menciptakannya. Xiao Chen tidak menyembunyikannya. Anda menciptakannya sendiri. Xia Xiyun dan Xiao Yufei sama-sama terkejut. Memainkan musik dengan baik dan mengubah musik adalah dua konsep yang sangat berbeda. Xiao Yufei berkata dengan marah, karena kamu bisa mengubah musik, mengapa kamu bilang kamu tidak punya pengetahuan piano dan tidak bisa mengajariku? Baiklah, Xiao Chen berhenti sejenak dan menjelaskan, sebenarnya, Fearless Grace bukanlah sebuah karya piano, melainkan sebuah karya Guzheng. Guzheng. Keduanya tercengang lagi. Orang ini juga tahu cara memainkan Guzheng. Xiao Chen menambahkan, saya baru memainkan piano dalam waktu singkat, dan saya hanya mengadaptasi Fearless Glory menjadi karya piano untuk sementara. Efek permainannya jelas tidak sebagus itu. Setelah mendengar ini, Xia Xiyun sangat terkejut. Lagu yang membuat semua orang terkesima hari itu, tetapi bagi Xiao Chen, efek permainannya masih tergolong buruk. Namun, jika Fearless Grace benar-benar diadaptasi dari karya Guzheng, maka apa yang dikatakan Xiao Chen pasti benar. Piano memiliki gelar raja alat musik. Piano dapat memainkan repertoar sebagian besar alat musik, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan alat musik tersebut. Setiap profesi punya spesialisasinya sendiri. Ibarat atlet serba bisa yang bisa lari, renang, lompat jauh, lompat tinggi, des. Tapi kalau di satu bidang saja, kemampuannya tidak sebaik atlet profesional di bidang itu. Hal yang sama berlaku untuk perbandingan antara piano dan Guzheng. Piano dapat memainkan musik Guzheng, tetapi tidak dapat mengekspresikan esensi sejati musik Guzheng dengan sempurna. Xia Xiyun benar-benar ingin melihat seperti apa jadinya saat Xiao Chen memainkan Fearless Feng Hua pada Guzheng. Aneh sekali. Kapan kamu belajar memainkan Guzheng? Xiao Yufei tidak dapat memahami Xiao Chen lagi. Pada saat ini, Xiao Chen menggunakan kemampuannya untuk berbicara omong kosong lagi dan berkata, teman sekelas saya di sekolah menengah punya Guzheng di rumah, dan ibunya adalah guru Guzheng. Saya sering pergi ke rumahnya untuk memainkannya, dan saya mempelajarinya melalui osmosis. Lelucon teman sekelas lainnya. Kapan kamu akan bertemu teman sekelasmu yang misterius? Lupakan saja, dia ada di kampung halamannya, jauh sekali. Kamu hanya mengarang cerita. Xiao Yufei tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan apapun darinya, jadi dia tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah restoran kelas menengah, memarkir mobil di pinggir jalan, dan keluar untuk makan. Tidak banyak yang bisa dibicarakan selama makan. Xiao Yufei pada dasarnya adalah satu-satunya yang mencoba mencari topik pembicaraan, sementara Xiao Chen dan Xia Xiyun akan menjawab dari waktu ke waktu. Sangat melelahkan makan bersama kalian. Xiao Yufei mengeluh bahwa menjadi seorang kakak tidaklah mudah karena dia harus mengurus dua anak kecil. Makan saja, tidak perlu banyak bicara, kamu saja yang banyak bicara. Xiao Chen tidak setuju. Kebaikanku dianggap remeh. Xiao Yufei memutar matanya ke arah Xiao Chen, membayar tagihan dan meninggalkan restoran. Ketiganya hendak berjalan menuju tempat parkir ketika mereka tiba-tiba melihat sebuah Ferrari merah melaju zigzag ke arah mereka. Bang! Mobil Ferrari itu menabrak mobil Audi putih milik Xiao Yufei, sehingga bagian depan mobilnya penyok. Bab 32. Hei! Xiao Yufei bergegas mendekat. Meskipun Audi putih ini bukan mobil yang sangat mahal dan harganya hanya sekitar 200.000 yuan, Xiao Yufei sangat menyukainya. Pemilik Ferrari merah itu tampaknya tidak berniat melarikan diri dan langsung menghentikan mobilnya. Sial, mobil jelek yang dibeli bos ini sangat sulit dikendarai dan sangat mahal. Diiringi suara umpatan, seorang pria botak berusia 30-an atau 40-an melompat keluar dari Ferrari. Bagaimana caramu mengemudi sehingga kamu bisa menabrak benda seperti ini? Xiao Yufei bertanya pada pria botak itu. Hai, Nona, kamu cantik sekali. Apakah mobil ini milikmu? Pria botak itu bukan saja tidak berniat meminta maaf, tetapi malah menatap Xiao Yufei dengan mata berbinar. Balqiang telah melihat banyak wanita cantik, namun yang memiliki kecantikan seperti itu langka, dan dapat disebut sebagai yang terbaik. Xiao Yufei menjaga jarak dengan jijik dan berkata dengan dingin, kamu menabrak mobilku, beritahu aku bagaimana cara mengganti ruginya. Hei, ini cuma Audi yang rusak. Mobilnya rusak parah. Kenapa kamu tidak ikut aku dan aku akan memberimu yang baru? Si botak yang mengucapkan kata-kata ini dengan ekspresi cabul di wajahnya dan hendak melangkah maju. Akan tetapi, pada saat ini, sebuah tinju datang menghantam tanpa peringatan. Bang! Si botak yang terkena pukulan di wajahnya, dia mundur beberapa langkah, lalu jatuh ke tanah lagi, dengan darah mengalir dari hidungnya. Xiao Chen. Xiao Yufei ketakutan. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan begitu tegas dan meninju pria botak yang kuat itu dengan sangat keras hingga berdarah. Namun, jika Anda memukul seseorang di depan umum, sulit untuk mengakhirinya dengan damai.
Xiao Chen berdiri di depan Xiao Yufei dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan tahu kapan harus berhenti. Kamu dan Si Yun harus pergi ke samping terlebih dahulu." Xiao Yufei masih khawatir, tetapi Si Yun menahannya dan berkata, "Xiao Chen bisa mengatasinya, mari kita lihat dulu." Si Yun tahu apa yang sedang terjadi. Xiao Chen dengan mudah mengalahkan Wu Ming dan 6 orang lainnya di gerbang sekolah kemarin, jadi dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam menghadapi Balqiang. Meskipun begitu, dia tidak tahu mengapa Xiao Chen tiba-tiba menjadi begitu kuat. "Si Yun, kamu." Xiao Yufei tidak mengerti mengapa Si Yun begitu percaya diri pada Xiao Chen. Si botak yang jelas terkejut dan terkena pukulan. Dari segi tinggi badan, dia jauh lebih besar dari Xiao Chen. Si botak yang tertegun lama sebelum bereaksi. Dia menyeka hidungnya dengan tangannya, tetapi melihat darah di tangannya dan langsung menjadi marah. "Dasar bajingan kecil, kau tahu siapa aku? Beraninya kau memukulku." Si botak yang berdiri, menarik kuat-kuat dengan kedua tangannya, dan benar-benar merobek bajunya, lalu bergegas menghampiri Xiao Chen dengan panik. Sebagai tanggapan, Xiao Chen hanya mencibir. "Merobek baju berarti kamu galak. Hati-hati." Xiao Yufei sangat cemas. Namun di saat berikutnya, Xiao Chen melayangkan pukulan lagi, yang mengenai Balqiang dengan tepat. Bang! Si botak yang terlempar sejauh 2 meter, wajahnya berlumuran darah. "Dengan levelmu, kau masih ingin belajar bertarung." Xiao Chen menghampiri Guang Tuki yang seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman, dan berkata dengan nada merendahkan, "Kamu menabrak mobil kami, bayar saja. Aku akan membayarmu kembali." Si botak yang hampir kehilangan akal dan berusaha menerkam Xiao Chen lagi. Namun saat dia hendak berdiri, Xiao Chen menginjaknya dan berkata dengan dingin, "Jika kau berani bergerak lagi, aku akan menghancurkanmu." Xiao Yufei tidak percaya apa yang dilihatnya. Apakah ini benar-benar kakaknya yang pendiam dan pengecut? Kapan dia menjadi begitu gesit? Berpikir bahwa dia membelanya, Xiao Yufei merasa hangat dan tersentuh. Sejak kecelakaan yang menimpa orang tuanya, ini adalah pertama kalinya dia merasa terlindungi. Namun, ketika dia mendengar Xiao Chen berkata bahwa dia ingin menghancurkan Guang Tuqiang, dia segera melangkah maju dan meraih tangan Xiao Chen, membujuknya. "Xiao Chen, kurasa lebih baik lupakan saja. Hanya bagian depan mobil yang rusak. Tidak akan menghabiskan banyak biaya untuk memperbaikinya." Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Chen tidak setuju. Faktanya, fakta bahwa Balqiang merusak mobil adalah hal sekunder. Poin utamanya adalah sikapnya sangat tidak menyenangkan. "Guang Tuqiang, apa yang sedang kamu lakukan?" Sebuah teriakan terdengar. Xiao Chen dan yang lainnya tanpa sadar melihat ke arah suara itu, dan melihat seorang wanita anggun berpakaian hitam berjalan ke arah mereka, diikuti oleh seorang pria tua dengan aura terkendali dan dalam. "Bos!" Ketika si botak yang melihat wanita itu, ia perlahan-lahan tersadar dan merasa sangat gembira. Namun, sebutan "bos" membuat Xiao Chen dan 2 orang lainnya tampak aneh. Wanita berpakaian hitam itu melihat wajah Guang Tuqiang yang berlumuran darah, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu?" "Anak ini." Balqiang menunjuk Xiao Chen. Wanita berpakaian hitam itu melirik Xiao Chen dan mengejeknya, "Guang Tuqiang, kamu benar-benar semakin terbelakang seiring bertambahnya usia. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan siswa SMA. Saya." Si botak yang terdiam. Sebenarnya dia juga bertanya-tanya, dengan fisik dan reaksinya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk berhadapan dengan 1 atau 2 pengawal profesional, tetapi dia malah terkena 2 pukulan dari Xiao Chen. Tinju Xiao Chen tidak terlalu kuat, tetapi tampaknya memiliki semacam kekuatan magis. Dia hanya bisa melihat tinju itu datang ke arahnya dan tidak bisa menghindarinya. Wanita berpakaian hitam itu melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, pergilah ke samping dan bersihkan. Kau membuatku malu." Setelah Guang Tuqiang berlari ke samping, dia melirik Xia Yun dan Xiao Yufei lagi, dan akhirnya menatap Xiao Chen dan terkekeh. "Anak kecil yang tampan, kamu cukup terampil." Xiao Chen berkata dengan tenang, "Apakah kamu ingin membayarnya?" "Kompensasi." "Kompensasi apa?" Wanita itu sedikit terkejut. "Pria botak itu menabrakkan mobil kita, tentu saja dia harus membayarnya." "Jadi, inilah yang menyebabkan perkelahian itu." Wanita itu menatap Audi putih milik Xiao Yufei, mengerti, dan berkata kepada Xiao Chen lagi. "Guang Tuqiang yang awalnya salah dalam masalah ini, tetapi jika Anda memperlakukannya seperti itu, apakah itu bisa menebusnya?" "Tentu saja tidak," kata Xiao Chen, "aku memukulnya hanya karena dia menyebalkan. Itu tidak ada hubungannya dengan kecelakaan mobil itu." Ekspresi wanita itu sedikit membeku ketika mendengar ini, lalu dia tertawa tanpa alasan. "Aku, Miao Qingfeng, telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat seorang pemuda sekuat dirimu." "Miao Qingfeng." Xiao Yufei tiba-tiba berubah warna, melangkah maju dan berkata, "Presiden Miao, saya ceroboh dan bodoh, tolong jangan berdebat dengannya." "Kenapa harus minta maaf? Kami benar."
Xiao Chen mencoba menarik Xiao Yufei kembali. Xiao Yufei berbalik dan mengedipkan mata pada Xiao Chen, sambil berbisik, sekarang bukan saatnya pamer. Namun, Xiao Chen pura-pura tidak melihatnya dan berkata dengan tenang, jangan takut, bahkan jika mereka bertiga menyerangku bersama-sama, mereka tidak akan bisa mengalahkanku. Anak muda, apakah kamu benar-benar percaya diri? Miao Qingfeng mengangkat alisnya dan memperlihatkan senyum jenaka. Pada saat ini, lelaki tua di belakang Miao Qingfeng melangkah maju dan berkata dengan nada yang dalam. Anak muda, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya setelah berlatih beberapa pukulan dan tendangan? Begitu selesai berbicara, lelaki tua itu mundur selangkah dan terkejut melihat jejak kaki yang dalam di tanah tempat dia baru saja melangkah. Xiao Yufei dan Xia Xiyun sama-sama terkejut. Kau tahu, ini lantai semen. Hanya dengan melangkah pelan di lantai semen, meninggalkan jejak kaki, kungfu macam apa ini? Xia Xiyun tahu bahwa Xiao Chen bisa bertarung, tetapi lelaki tua di sebelah Miao Qingfeng jelas bukan petarung. Orang tua itu tampak sangat senang dengan reaksi kedua wanita itu, dan menatap Xiao Chen sambil tersenyum setengah. Wajar jika anak muda penuh energi, tetapi Anda harus selalu melakukan hal-hal sesuai kemampuan Anda dan bijaksana jika Anda mundur saat Anda tahu itu sulit. Xiao Chen melirik jejak kaki di tanah dan mencibir pada lelaki tua itu, apakah kau mengancamku? Lalu apa? Orang-orang tua itu saling berhadapan, konflik semakin memanas, dan tampaknya konflik akan segera terjadi. Tunggu. Xia Xiyun melangkah maju untuk menghentikan mereka, membungkuk pada Miao Qingfeng dan lelaki tua itu, dan berkata. Kalian berdua, ayahku adalah Xia Mingfeng dari grup Xia. Aku harap kalian bisa berbaik hati pada ayahku dan melupakan masalah ini. Bab 33. Apakah kamu putri Xia Mingfeng? Miao Qingfeng menatap Xia Xiyun dengan serius sambil tersenyum. Aku tidak menyangka dia akan melahirkan putri secantik itu. Presiden Miao, apakah Anda kenal ayah saya? Xia Xiyun sangat gembira. Haha. Mengingat kemakmuran grup Xia saat ini, meskipun aku tidak mengenal Tuan Xia, aku pasti pernah mendengar tentangnya. Bos, siapa Xia Mingfeng? Kita tidak perlu takut padanya sama sekali. Setelah selesai membersihkan diri, Balqiang berlari kembali. Dia tampak sangat tidak yakin dan memandang rendah Xia Mingfeng. Diamlah, kau masih berani bicara. Miao Qingfeng berbalik dan berteriak. Guang Tuqiang mengecilkan lehernya dan terlalu takut untuk mengatakan apapun. Aku, Miao, harus memberikan sedikit muka pada Tuan Xia. Lagi pula, anak buahkulah yang membuat kesalahan pertama hari ini. Sudah cukup, mari kita tinggalkan saja. Ayo pergi. Miao Qingfeng ingin pergi. Tunggu, apa aku bilang membiarkanmu pergi? Kata Xiao Chen dingin. Miao Qingfeng berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum, anak muda, apakah kamu masih khawatir tentang kompensasinya? Setelah kecelakaan mobil, bagaimana mungkin kamu tidak membayar kompensasi? Xiao Chen berkata dengan serius. Aku benar-benar kalah telak darimu. Miao Qingfeng memegang dahinya dan berkata, aku tidak punya uang tunai sebanyak itu, dan terlalu merepotkan untuk mentransfer uang. Lagi pula, kamu punya Nona Xia sebagai pacarmu, jadi mengapa kamu peduli dengan uang kecil ini? Xia Xiyun tersipu, tetapi segera berkata kepada Miao Qingfeng, Presiden Miao, Xiao Chen hanya bercanda. Mari kita anggap ini sebagai kesalahpahaman. Anda tidak perlu membayarnya. Benar sekali. Sampaikan salamku pada ayahmu. Sampai jumpa lagi suatu hari nanti. Miao Qingfeng melirik Xiao Chen secara sengaja atau tidak sengaja, lalu membawa lelaki tua itu dan Balqiang ke dalam Ferrari dan melaju pergi. Panggilan. Setelah pertarungan cepat, Xia Xiyun dan Xiao Yufei akhirnya menghela napas lega. Xiao Chen, kamu tadi sangat buta. Kita tidak mampu menyinggung Miao Qingfeng. Untungnya, Xiyun turun tangan, kalau tidak, tidak akan ada cara untuk mengakhirinya. Xiao Yufei menyalahkannya, dia telah memberi isyarat kepada Xiao Chen, tetapi Xiao Chen tidak dapat melihatnya. Xia Xiyun berkata, itu hanya alarm palsu. Miao Qingfeng mungkin hanya mencoba menakut-nakuti kita dan dia tidak akan benar-benar bertarung dengan kita. Xiao Chen bertanya, siapa Miao Qingfeng? Apakah dia sangat kuat? Xiao Yufei berkata, pria botak itu memanggilnya bos, menurutmu dia orang macam apa? Kita tidak mampu menyinggung orang seperti itu, jadi sebaiknya kita menghindarinya sebisa mungkin. Jangan bersikap sembrono lagi di masa mendatang. Xia Xiyun juga menasihati, ya, Xiao Chen, apakah kamu tidak melihat jejak kaki di tanah? Orang tua itu jelas bukan orang biasa. Kita tidak mampu memprovokasi dia. Baiklah, terserah kamu. Semua orang telah pergi jauh, dan Xiao Chen tidak ingin melanjutkan masalah itu lebih jauh. Meskipun bagian depan mobil Xiao Yufei rusak, namun kerusakan tersebut hanya kerusakan eksterior dan tidak mempengaruhi cara mengemudi. Setelah mengantar Xia Xiyun pulang, Xiao Chen dan Xiao Yufei juga pulang ke rumah, mengakhiri perjalanan bertiga mereka hari itu. Pada hari pertama libur hari nasional, Xiao Yufei jarang beristirahat dan tidur sampai siang tanpa bangun.
Xiao Chen bangun pagi-pagi. Dia tidak bisa tinggal di rumah, jadi dia pergi jalan-jalan. Setelah berjalan-jalan di taman, saya kebetulan bertemu seorang kenalan dalam perjalanan pulang. Zhao Lang, adik laki-laki Zhao Biao, dikenal sebagai saudara Lang. Ia pernah diberi pelajaran oleh Zhao Biao di Hotel Phoenix. Guru, sungguh suatu kebetulan saya bertemu dengan Anda di sini. Saya berencana untuk pergi ke tempat Anda untuk mencari Anda. Zhao Lang turun dari BMW hitam itu dan berlari ke arah Xiao Chen dengan gembira, sambil menampakkan ekspresi menjilat semaksimal mungkin. Xiao Chen meliriknya dan bertanya dengan tenang, apakah cedera bahumu sudah sembuh? Saya juga ingin berterima kasih kepada guru karena telah menunjukkan belas kasihan. Sekarang saya tidak memiliki masalah dengan aktivitas sehari-hari, tetapi saya tidak dapat menggunakan terlalu banyak tenaga. Ingat pelajaran ini dan berhati-hatilah lain kali. Ya, saya pasti akan mengingatnya. Baiklah, ada apa yang membuatmu menemuiku hari ini? Tanya Xiao Chen. Zhao Lang berhenti sejenak dan berkata, begini. Keempat perwakilan kota Lanning mengadakan rapat penyerahan kepentingan setiap tahun. Rapat tahun ini akan diadakan lusa malam. Kakak tertua saya dan Bos Peng ingin Anda, Tuan, untuk memimpin rapat. Ada 4 kekuatan besar di kota Lanning, yang dipimpin oleh Peng Chao. 3 kekuatan lainnya sedikit lebih lemah, tetapi jika ketiganya bersatu, mereka dapat melawan Peng Chao dan mencapai keseimbangan. Namun sekarang, karena campur tangan Xiao Chen, keseimbangan ini telah rusak. Ada beberapa area pertikaian di antara kepentingan keempat kekuatan utama, seperti jalan komersial yang lebih makmur di pusat kota dan sekitar selusin pabrik di Xishan. Pada tahun-tahun awal, kota Lanning sangat kacau. Mereka terus-menerus berkonflik memperebutkan wilayah dan kepentingan, yang menyebabkan kerugian besar dan bahkan korban jiwa. Setelah pola kota Lanning terbentuk dalam beberapa tahun terakhir, untuk menghindari konflik dan kerugian yang tidak perlu, keempatnya memutuskan untuk mengadakan pertemuan setiap tahun untuk membagi kepentingan. Aturan yang dirumuskan dalam rapat tersebut harus dipatuhi oleh keempat angkatan tersebut pada tahun berikutnya. Jika ada yang melanggar aturan tersebut, maka akan dikenai sanksi bersama oleh ketiga angkatan lainnya. Pertemuan 4 pihak. Xiao Chen ragu-ragu sejenak. Ya, untuk pertemuan semacam ini, semua perwakilan akan mengirimkan prajurit pasukan internal, dan situasinya mungkin akan sangat kacau, jadi kakak dan yang lainnya ingin meminta Anda, Tuan, untuk menenangkan situasi dan mengambil alih situasi secara keseluruhan. Setelah berbicara demikian, Zhao Lang kembali menatap Xiao Chen dengan waspada. Jika Xiao Chen tidak setuju, dia pasti akan dimarahi saat kembali. Baiklah, aku mengerti. Aku akan ke sana saat waktunya tiba. Xiao Chen mengangguk. Tentu saja, dia akan ikut bersenang-senang dalam pertemuan semacam ini. Peng Chao dan Zhao Biao mengundangnya untuk mengambil alih situasi. Mungkin tujuan mereka tidak sederhana, mereka ingin meminjam kekuatannya. Tapi itu tidak masalah. Dia juga ingin menegakkan otoritasnya. Lagi pula, dia tidak ingin kejadian kemarin terulang lagi, di mana siapapun bisa berlari di depannya. Melihat Xiao Chen setuju, Zhao Lang sangat gembira dan berkata, kalau begitu aku akan menjemputmu lusa. Di mana lokasinya? Kota Bukit Barat. Xiao Chen ragu sejenak dan berkata, tunggu saja aku di sini lusa. Mulai sekarang, kamu tidak boleh datang ke kediamanku untuk mencariku tanpa izinku. Xiao Chen khawatir tentang Xiao Yufei. Jika Xiao Yufei melihatnya bersama orang-orang yang mencurigakan ini, dia mungkin akan memberinya pelajaran untuk waktu yang lama. Ya, saya mengerti. Xiao Chen membeli 2 makanan cepat saji di pinggir jalan, dan ketika dia kembali ke rumah, Xiao Yufei baru saja bangun. Kamu suka sekali tidur. Ayo kita makan makanan cepat saji saja hari ini. Xiao Chen meletakkan makanan cepat saji di atas meja. Saat mencuci piring, Xiao Yufei bertanya, kamu biasanya makan makanan cepat saji saat sendirian di rumah? Bukankah kamu bilang kamu memasak sendiri? Saya melakukannya beberapa kali, tetapi kemudian saya merasa itu terlalu merepotkan. Selain itu, setelah saya pergi ke sekolah, saya biasanya makan di kafetaria. Tentu saja, Xiao Chen mengatakan ini untuk mengelabui Xiao Yufei. Sebenarnya, dia tidak harus memakannya setiap kali makan. Dia hanya akan mencoba sesuatu yang baru sesekali. Setelah segera menghabiskan makanan cepat sajinya, Xiao Chen kembali ke kamarnya dan memulai latihannya hari itu. Baru-baru ini, selain terus berlatih Wang Ji Waxian Jue, ia juga berlatih teknik aneh yang disebut teknik Xuanhua. Seni Xuanhua bukanlah trik ofensif, tetapi dapat mengubah benda menjadi gas untuk menggantikan ruang penyimpanan. Meskipun bumi memiliki teknologi maju, ia belum mampu menciptakan benda-benda seperti tas penyimpanan dan cincin luar angkasa, juga belum memiliki bahan untuk benda-benda tersebut. Hal ini akan sangat merepotkan jika Anda harus membawa banyak barang. Jadi Xiao Chen teringat artikel tentang teknik transformasi misterius yang tidak sengaja dilihatnya di kehidupan sebelumnya. Dia bisa mengubah benda menjadi gas, dan saat dia perlu menggunakannya, dia tinggal melambaikan tangannya dan mengubahnya kembali. Itu sangat praktis.
Bab 34. Di dalam ruangan, Xiao Chen memejamkan mata dan memusatkan kesadarannya, mengaktifkan teknik transformasi kekaisaran, dan energi internalnya terus terkumpul di telapak tangannya. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya ke udara dan melambaikan tangan pelan ke arah sebuah bangku di ruangan itu. Ini adalah seni transformasi misterius. Setelah berhari-hari berlatih, hasilnya akhirnya terlihat. Kotoran itu berangsur-angsur menguap, seakan menyatu dengan suasana alam dan lenyap tanpa jejak. Dengan pikirannya yang tenang dan terfokus, Xiao Chen melambai lagi ke arah lain. Membalikkan transformasi misterius itu, gas mengembun menjadi wujud padat, dan tinja yang hilang muncul kembali. Hampir selesai. Saya hanya perlu berlatih beberapa kali lagi dan kemudian saya bisa menggunakannya secara fleksibel. Xiao Chen diam-diam senang. Metode ini memang berguna dan bahkan menghemat ruang penyimpanan. Faktanya, seni Xuanhua memiliki kelemahan, yaitu jika suatu barang telah menguap, diperlukan keterampilan sendiri untuk merawatnya, yang menyebabkan konsumsi terus-menerus. Meskipun konsumsinya sangat kecil dalam jangka pendek, namun seiring berjalannya waktu, batu tersebut akan terkikis. Oleh karena itu, meskipun sebagian besar orang telah menguasai teknik ini, mereka tidak akan menggunakannya, karena jauh kurang praktis dibandingkan tas penyimpanan. Namun Xiao Chen berbeda. Dia telah berlatih teknik transformasi kekaisaran yang menantang surga. Huangji Huaxian Jue akan beroperasi secara otomatis. Bahkan jika Anda tidak mengaktifkannya secara aktif, Anda tetap dapat memperoleh energi internal dalam jumlah yang tidak terbatas dan tidak perlu khawatir tentang konsumsi. Awalnya, Xiao Yufei berencana untuk tinggal di rumah dan beristirahat sejenak selama libur hari nasional, tetapi setelah beristirahat sehari saja, dia tidak dapat tinggal lebih lama lagi dan merasa bosan. Jadi dia bersiap untuk melakukan perjalanan bisnis. Perusahaan itu memiliki pabrik kimia sendiri, dan dia menggunakan kesempatan ini untuk memeriksanya. Xiao Chen dapat memperoleh kedamaian dan ketenangan lagi dan menghabiskan 2 hari dengan damai. Ketika waktu yang disepakati dengan Zhao Lang tiba, Xiao Chen merapikan dirinya sedikit, berganti pakaian bersih, dan keluar. Di lokasi yang disepakati, Zhao Lang sudah menunggu. Zhao Lang sangat gembira melihat Xiao Chen dan membukakan pintu belakang untuknya. "Tuan, silakan masuk ke mobil." Saat Xiao Chen masuk ke dalam mobil, dia berkata dengan tenang, "Ganti alamatmu, jangan selalu memanggilku Tuan." Zhao Lang bertanya ragu-ragu, "Kalau begitu, aku akan memanggilmu Tuan, seperti kakak laki-lakiku." Xiao Chen tidak berkomentar. Zhao Lang mengerti bahwa ini sama saja dengan persetujuannya, dan bergegas kembali ke kursi pengemudi. "Tuan, silakan duduk dengan tenang." Mobil pun menyala, meninggalkan kota dan menuju Xishan. 1 jam kemudian, mereka tiba di tujuan mereka, kota Xishan. Meski disebut kota kecil, sebenarnya kota ini cukup ramai dan berkembang. Pertama-tama, ada banyak pabrik di sini. Kedua, urat-urat mineral di sini sangat kaya. Selain 4 kekuatan seperti Peng Chao dan Zhao Biao, banyak pengusaha kaya juga sering singgah di sini. Zhao Lang sedang mengendarai mobil di jalanan kota kecil, dan Xiao Chen menonton di sepanjang jalan dengan bosan. Tiba-tiba, dia memanggil Zhao Lang, "Tunggu sebentar." Zhao Lang menghentikan mobil dan bertanya dengan bingung, "Tuan, kita belum sampai tujuan, ada apa?" Xiao Chen mengacungkan jarinya dan menunjuk ke sebuah Ferrari merah yang terparkir di depannya, lalu berkata dengan tenang, "Tabrak saja." "Ah!" Zhao Lang tertegun sejenak lalu menoleh. Mobil Ferrari yang diparkir di depan jelas merupakan mobil mewah yang baru dibeli. Harganya sangat mahal, setidaknya beberapa juta. "Tuan, bagaimana kalau rusak?" Zhao Lang bertanya dengan lemah. Xiao Chen berkata, "Aku ingin menghancurkannya. Kalau tidak, mengapa aku harus membiarkanmu memukulnya?" Alur pemikiran baru ini menyegarkan 3 inti pemikiran Zhao Lang. Awalnya dia mengira bahwa dirinya sudah cukup sombong karena bersikap mendominasi di jalan timur kota Laning, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen bahkan lebih sombong lagi dan bersedia menabrak mobil baru milik orang lain jika mereka tidak sependapat dengannya. Namun, memikirkan cara Xiao Chen, Zhao Lang tidak berani menentang perintah itu. Dia menggertakkan giginya, menginjak pedal gas, dan melaju kencang. Setelah berlari cepat sebentar, mobil itu menabrak bagian belakang mobil Ferrari merah dengan keras. Bang! Meski mobil Ferrari merah itu berkualitas bagus, mobil itu tidak sanggup menahan benturan seperti itu. Bodi mobil itu penyok dan bagian belakangnya hampir lumpuh. "Persetan denganmu, bajingan mana yang begitu buta sampai-sampai dia bosan hidup." Pintu mobil Ferrari itu terbuka, dan seorang pria botak berlari menghampiri sambil mengumpat dan menendang mobil BMW milik Zhao Lang sambil berteriak, "Keluar dari mobil. Mengapa kamu berteriak? Apa yang terjadi padamu?" Zhao Lang juga memiliki sifat pemarah. Meskipun dia salah, dia pasti akan melawan jika dimarahi orang lain. "Hei, bajingan, turunlah dan lawan aku dalam pertarungan 1 lawan 1. Balqiang mengendarai mobilnya seperti orang gila. Zhao Lang tidak segera keluar dari mobil, tetapi Xiao Chen berjalan turun dari kursi belakang dengan tertib.
Itu kamu. Ketika Guang Tuqiang melihat Xiao Chen, dia langsung mengerti sesuatu dan bertanya, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Memangnya kenapa kalau memang disengaja? Kata Xiao Chen dengan tenang. Baiklah, aku membiarkanmu lolos dengan mudah selama 2 hari terakhir, tapi aku akan memberimu pelajaran hari ini. Guang Tuqiang menampakkan ekspresi garang, namun hatinya tetap tenang dan menatap serius setiap gerakan Xiao Chen. Dia telah berlatih beberapa teknik bertarung sanda di klub, jadi dia seharusnya tidak bisa mengalahkan siswa SMA. Terakhir kali itu pasti kecelakaan. Memanfaatkan momen yang tepat, si lelaki botak menyerbu ke depan dengan pukulan cepat dan mengayunkannya liar ke arah Xiao Chen. Namun, hasilnya sama seperti terakhir kali. Xiao Chen mengangkat tangannya dan menamparnya. Dia bisa melihat dengan jelas arahnya, tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Pah! Dengan suara keras, Guang Tuqiang terlempar sejauh 2 meter, menyemburkan seteguk besar darah. Leher Balqiang hampir patah, kepalanya berdengung dan dia mati rasa untuk waktu yang lama. Ketika dia sedikit sadar kembali dan menatap Xiao Chen, ekspresinya sudah dipenuhi ketakutan. Alasan mengapa dia masih berani berhadapan langsung dengan Xiao Chen adalah karena dia terkena 2 pukulan dari Xiao Chen terakhir kali dan merasa bahwa kekuatan Xiao Chen berada dalam jangkauan toleransinya. Akan tetapi, sekarang, tamparan biasa Xiao Chen hampir merenggut separuh nyawanya, sangat berbeda dengan yang terakhir kali. Ini bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki orang biasa. Apakah kamu seorang pejuang? Guang Tuqiang akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa menghindari pukulan Xiao Chen tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Teknik bertarung sanda lebih dari cukup untuk menghadapi orang biasa, tetapi melawan seniman bela diri, itu seperti mengayunkan pedang di depan Guanggong. Kamu baru ngerti sekarang. Apa aku harus panggil kamu bodoh? Xiao Chen berjalan mendekati Balqiang. Berhenti. Pada saat ini, Miao Qingfeng tiba, dan lelaki tua dengan kekuatan batin juga mengikuti di belakangnya. Itu kamu, kenapa kamu berkelahi lagi? Miao Qingfeng menatap Xiao Chen tanpa berkata apa-apa. Pemandangan ini sangat mirip, persis sama dengan 2 hari sebelumnya. Bos, dia yang memulainya duluan. Aku sedang tidur di mobil, dan dia tiba-tiba menabrakku dari belakang dan menghancurkan Ferrarimu. Guang Tuqiang berbicara sebentar-sebentar. Miao Qingfeng menatap Ferrari yang dibelinya kurang dari sebulan yang lalu, dan hatinya berdarah. Dia menatap Xiao Chen dengan marah, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Tidak sopan kalau tidak membalas. Kata Xiao Chen dengan percaya diri. Bukankah kamu terlalu picik? Lagi pula, bagaimana Audi lusuhmu bisa dibandingkan dengan Ferrariku? Miao Qingfeng merasa pusing. Xiao Chen menatap Miao Qingfeng dan mencibir. Di mataku, tidak ada perbedaan antara Audi dan Ferrari, yang ada hanyalah utangmu padaku. Jika kau memukulku sekali, aku akan membalasmu sekali, maka kita impas. Setelah jeda, Xiao Chen melanjutkan. Tentu saja, kalau saja kamu bersikap lebih baik terakhir kali dan memberiku kompensasi, aku tidak akan peduli padamu, tapi sayang sekali kamu mematok harga dirimu terlalu tinggi. Uang bagaikan kotoran di mata Xiao Chen. Yang ia pedulikan adalah rasa hormat dan sikap. Raut wajah Miao Qingfeng berubah dingin saat mendengar ini, dia mencibir. Mungkin aku memang salah, tapi kesalahanku bukanlah karena aku tidak memberi kompensasi padamu, tapi karena aku tidak memberimu pelajaran karena perkataan Putri Xia Mingfeng, yang membuatmu bersikap sembrono hari ini. Jika kau ingin memberiku pelajaran, mungkin itu akan sangat sulit. Xiao Chen berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, sangat arogan dan memandang rendah Miao Qingfeng. Bagaimana dengan saya? Pada saat ini, lelaki tua dengan kekuatan internal di belakang Miao Qingfeng melangkah maju dengan mata dingin, menatap Xiao Chen. Bab 35. Anak muda, kenapa kau bisa lupa apa yang kukatakan terakhir kali? Orang tua itu tidak memperlihatkan sikapnya yang mengesankan, namun tatapan matanya yang menyipit membuat orang-orang merasakan tekanan yang mengerikan. Miao Qingfeng, yang berdiri di sampingnya, mundur 2 langkah, sengaja atau tidak sengaja, karena dia tahu bahwa serangan prajurit kekuatan internal sangat kuat, dan jika dia terlalu dekat, dia mungkin akan terpengaruh. Namun, Xiao Chen tampak tidak tergerak dan tertawa sinis. Apakah menurutmu apa yang kau katakan adalah aturan emas atau pepatah bijak? Mengapa aku harus mengingatnya di dalam hatiku? Wajah lelaki tua itu membeku, dan dia berkata dengan marah, anak muda, apakah kamu benar-benar tidak takut dengan seranganku? Jika Anda punya kemampuan, cobalah saja. Oke, sepertinya ingatanmu memang tidak kuat. Trik kecil yang kugunakan terakhir kali tidak cukup membuatmu terkesan, kan? Orang tua itu sangat marah, dan diam-diam mengumpulkan kekuatan batinnya, bertekad memberi Xiao Chen pelajaran berat yang akan diingatnya selamanya. Gunakan trik. Apakah ini yang kamu maksud? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen maju selangkah dan kemudian mundur selangkah. Klik. Dengan suara ledakan keras, sebuah retakan mengerikan muncul di lantai beton, mengarah langsung ke lelaki tua itu. Tidak baik.
Wajah lelaki tua itu berubah warna seketika, dan dia mencoba mundur, tetapi dia melangkah terlalu lambat dan tersapu oleh sisa kekuatan yang datang sepanjang retakan itu. Bang! Pria tua itu terus-menerus mundur karena benturan itu, darah dan ki dalam tubuhnya melonjak. Meskipun cedera ini tidak fatal, cedera ini tidak diragukan lagi telah menghancurkan seluruh harga diri dan kebanggaannya. Terakhir kali dia berhadapan dengan Xiao Chen, dia mengambil tindakan dengan nada meremehkan dan langkah kakinya meninggalkan jejak yang dalam di lantai beton sebagai tindakan pencegahan. Faktanya, cara ini memang memberikan dampak yang besar bagi Xiao Yufei dan Xia Xiyun yang hanya merupakan orang biasa, dan membuat kedua wanita itu merasa takut. Namun, Xiao Chen berbeda. Di lantai semen yang sama, Xiao Chen mengangkat kakinya dengan ringan dan benar-benar meruntuhkan seluruh tanah. Kekuatan yang tersisa bahkan merobek retakan di tanah dan menghantamnya secara langsung. Cara seperti itu benar-benar mengerikan dan jauh melampaui apa yang dapat dilakukan oleh jejak kaki kecilnya. Bagaimana mungkin? Tendangannya. Miao Qingfeng tertegun, menatap retakan panjang di tanah dengan rasa tidak percaya, kesadarannya pun terbalik. Bagaimana mungkin seorang siswa SMA berusia 18 atau 19 tahun benar-benar melakukan hal seperti itu? Keberadaan macam apa yang secara tidak sengaja diprovokasinya? Menghadapi kengerian lelaki tua itu dan Miao Qingfeng, Xiao Chen mencibir. Dengan kekuatanmu, kau bahkan tidak sebaik Du Gaoyu dan Xing Fei Qiang yang pernah kubunuh sebelumnya. Namun, kau pamer di hadapanku tanpa mengetahui kekuatanmu sendiri. Haruskah kukatakan kau bodoh? Setiap kata yang diucapkan Xiao Chen bagaikan guntur, yang membuat lelaki tua itu dan Miao Qingfeng gemetar hebat. Kamu membunuh Du Gaoyu dan Xing Fei Qiang. Du Gaoyu dan Xing Fei Qiang tentu saja saling kenal. Mereka pernah bertemu di pertemuan 4 pihak di tahun-tahun sebelumnya, dan lelaki tua itu bahkan pernah bertarung dengan mereka. Seperti yang dikatakan Xiao Chen, kekuatan lelaki tua itu sangat dekat dengan Xing Fei Qiang dan Du Gaoyu, bahkan sedikit lebih rendah. Namun, kedua orang ini benar-benar dibunuh oleh Xiao Chen. Ya Tuhan, mereka sudah lama tidak berada di kota Lanning. Apa yang terjadi di kota Lanning? Presiden Miao, bagaimana Anda bisa menentang Tuan Muda? Zhao Lang akhirnya keluar dari BMW. Meskipun dia sangat takut, dia tahu bahwa jika dia terus melakukannya, seseorang mungkin akan mati lagi. Apakah kamu adik Zhao Biao? Miao Qingfeng mengenali Zhao Lang. Kanan. Kalau begitu dia. Tuan Xiao adalah tamu terhormat yang diundang oleh kakak tertua saya dan Bos Peng untuk memimpin rapat. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Miao Qingfeng melotot marah ke arah Zhao Lang. Orang ini sudah lama mengawasi di dalam mobil dan baru turun sekarang. Itu benar-benar berbahaya. Tuan Xiao, mohon maafkan saya karena tidak mengakui orang hebat. Saya harap Anda akan memaafkan saya atas segala kesalahan yang pernah saya perbuat kepada Anda sebelumnya. Sebenarnya, meskipun dia telah meminta maaf, Miao Qingfeng masih merasa sedikit tidak rela dalam hatinya. Terakhir kali dia bertemu Xiao Chen, dia memandang rendah Xiao Chen dengan sikap merendahkan. Namun sekarang dia harus mengakui kesalahannya dan bertindak sesuai dengan suasana hati Xiao Chen. Dunia memang sedang berubah. Namun situasi lebih kuat daripada manusia, tidak ada yang dapat kita lakukan. Tidak peduli seberapa muda Xiao Chen, dia tetaplah pria kuat yang dapat membunuh ahli kekuatan internal seperti Xing Fei Qiang dan Du Gaoyu. Dia tidak mampu memprovokasi dia. Kalian benar-benar menarik. Saat melihat ada yang salah, kalian langsung mengucapkan beberapa kata manis dan mengakui kesalahan, lalu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Xiao Chen mencibir, jelas tidak bermaksud membiarkan mereka pergi hanya karena kata-kata Miao Qingfeng. Nada bicara Miao Qingfeng menjadi tenang, dan dia bertanya, lalu apa yang diinginkan Tuan Xiao? Kamu hanya seorang wanita, jadi aku tidak keberatan, tetapi setidaknya dia harus membayar harganya. Xiao Chen mengangkat jarinya dan menunjuk lelaki tua itu dengan kekuatan batin. Miao Qingfeng segera berkata, Paman Sui tidak bermaksud menyinggungmu. Jika Tuan Xiao butuh kompensasi, sebutkan saja harganya. Bagi kamar dagang Samudra Biru di belakang Miao Qingfeng, masalah apapun yang dapat diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Namun, Xiao Chen menggelengkan kepalanya, uang tidak berarti apa-apa bagiku. Aku ingin tahu, apa yang kau inginkan dariku. Orang tua dengan kekuatan batin itu tahu bahwa ia bukanlah tandingan Xiao Chen, jadi ia hanya bisa menahan penghinaan dan bersikap rendah hati. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya tidak sesulit itu. Tampar saja dirimu sendiri 20 kali. Aku akan menghitungnya untukmu. Apa? Wajah Miao Zishui langsung memucat, dia mengepalkan tangannya, diam-diam mengerahkan tenaga dalamnya, berharap dia bisa melawan Xiao Chen sampai mati. Dia adalah seorang seniman bela diri yang berada pada tahap akhir kekuatan internal. Kemanapun dia pergi, dia akan dihormati dan dijunjung tinggi di atas semua orang. 20 tamparan mungkin merupakan hukuman kecil bagi orang biasa, tetapi justru bagi seorang seniman bela diri seperti dia yang menghargai martabat sebagai nyawanya, dia tidak dapat menerimanya. Kenapa, kamu tidak mau?
Nada bicara Xiao Chen dingin, menampakkan niat membunuh. Miao Zishui berteriak, seorang pria terhormat bisa dibunuh, tetapi tidak bisa dipermalukan. Bagus sekali, kamu sangat berani. Aku akan membantumu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat telapak tangannya dan memusatkan kekuatannya. Tekanan kuat menyelimuti Miao Zishui, yang langsung mengganggu pernapasan Miao Zishui dan membuatnya secara naluriah menunjukkan rasa takut. Tunggu sebentar, Tuan Xiao. Miao Qingfeng buru-buru menghentikan Xiao Chen dan membujuk Miao Zishui. Paman Sui, bersabarlah dan situasi akan tetap tenang. Sebenarnya, Miao Qingfeng tidak perlu membujuknya. Di bawah rasa takut akan kematian yang meningkat, harga diri dan keberanian Miao Zishui telah hancur dengan cepat. Akhirnya, dia menggertakkan giginya, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri. Jepret, jepret, jepret. Di depan umum, Miao Zishui menamparkan dirinya sendiri ke kiri dan ke kanan. Setiap kali dia ditampar, dia merasa seolah-olah ada banyak orang di sekitarnya yang menunjuk-nunjuk dan menertawakannya. Rasa malu di hatinya pun semakin dalam. Bang! Setelah pukulan terakhir, Miao Zishui berkata kepada Xiao Chen dengan wajah muram, apakah Anda puas sekarang, Tuan Xiao? Xiao Chen tidak berkomentar, tetapi hanya berkata dengan nada menggelitik. Ingatlah momen memalukan ini dan jangan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi, atau kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Ya, kami pasti akan mengingatnya. Miao Qingfeng berjanji mewakili mereka. Zhao Lang, ayo berangkat. Xiao Chen menyambutnya dan masuk ke dalam BMW. Baiklah, Tuan, duduklah dengan tenang. Zhao Lang juga masuk ke dalam mobil, menginjak pedal gas, dan melaju kencang. Di dalam mobil, Zhao Lang mengagumi. Tuan, Anda memang orang yang murah hati. Tadi saya benar-benar takut Anda akan membunuh Miao Qingfeng dan yang lainnya. Bukankah sudah sepantasnya aku membunuh mereka? Itu artinya kakakmu akan kehilangan satu pesaing, kan? Zhao Lang menyeringai dan berkata, sebenarnya, aku baru saja memikirkan pertanyaan ini, tetapi lawan kakak laki-lakiku bukanlah Miao Qingfeng, dan konon ada beberapa tamu tak diundang yang berpartisipasi dalam pertemuan ini. Aku khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Bab 36. Tamu tak diundang. Hati Xiao Chen tergerak dan dia bertanya, tamu tak diundang apa? Zhao Lang tidak berani menyembunyikannya dan menjawab, konon katanya mereka adalah dua keluarga besar di kota Lanning, keluarga He dan keluarga Cao. Xiao Chen ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, bagaimana keluarga He dan keluarga Cao dibandingkan dengan keluarga Xia dari grup Xia? Keluarga Xia adalah keluarga yang baru muncul, sedangkan keluarga He dan keluarga Cao adalah keluarga lama di kota Lanning yang memiliki sejarah 100 tahun. Zhao Lang berkata perlahan. Dalam hal kekuatan ekonomi, keluarga Xia telah muncul sebagai bintang yang sedang naik daun dan telah melampaui keluarga He dan Cao, tetapi dalam hal fondasi, mereka jauh lebih rendah daripada kedua keluarga tersebut. Itulah sebabnya keluarga Xia berusaha untuk mendapatkan dukungan dari keluarga Jiang di ibu kota provinsi untuk meningkatkan fondasi mereka. Xiao Chen mengangguk diam-diam, sedikit banyak memahami situasinya. Keluarga Xia sangat berkuasa, tetapi pada akhirnya, mereka tetaplah keluarga biasa. Tidak ada prajurit yang memimpin dan tidak memiliki banyak koneksi di berbagai bidang. Keluarga He berbeda dengan keluarga Cao. Selain para pejuang, anggota keluarga mereka juga ada yang aktif di masyarakat, ada yang berpolitik, dan ada yang berbisnis, dan mereka memiliki jaringan kontak yang luas. Segera, mereka berkendara ke tujuan mereka, sebuah pabrik terbengkalai di kota Xishan. Zhao Biao sudah menunggu di luar. Ketika dia melihat Xiao Chen, dia langsung menyambutnya dengan senyuman. Tuan Xiao, Anda akhirnya sampai. Xiao Chen melirik Zhao Biao dan berkata dengan tenang. Bos Zhao, Du Gaoyu dibunuh olehku. Kau tidak punya siapapun untuk digunakan. Aku khawatir pertemuan ini akan sangat pasif. Apakah kau benar-benar tidak membenciku sama sekali? Mendengar ini, Zhao Biao segera mengumpat dan berkata, Du Gaoyu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan menyebabkan masalah bagimu, jadi dia pantas mati. Jika aku, Zhao Biao, mengeluh sedikit saja, nasibku akan sama dengan Du Gaoyu. Xiao Chen tertawa dan bertanya, jadi apa yang akan kamu lakukan nanti? Yah, sebenarnya, aku di sini hanya untuk formalitas hari ini dan aku tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Zhao Biao tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan lebih banyak keuntungan saat ini, dan itu sudah cukup baik untuk dapat mempertahankan bisnis di Jalan Timur. Xiao Chen memuji, kamu tahu bagaimana merasa puas. Aku yakin keberuntunganmu di masa depan tidak akan terlalu buruk. Terima kasih, Tuan Jinyan. Silakan masuk. Di bawah bimbingan Zhao Biao, Xiao Chen berjalan masuk. Pabrik yang terbengkalai itu sangat luas. Sebuah ring dibangun dengan banyak kursi di sekelilingnya. Kelihatannya seperti ring tinju bawah tanah. Saat ini, belum semua orang datang dan rapat jelas belum dimulai, tetapi beberapa orang tidak dapat menahan diri lagi dan naik ke atas panggung untuk membandingkan.
Xiao Chen tidak mengenali dua pendekar di atas panggung, tetapi melihat mereka bertarung bola balik, tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan kekuatan penuh, kemungkinan mereka hanya pemanasan. Peng Chao awalnya sedang berbicara dengan Fang He dan Zhou Dexuan. Ketika mereka melihat Xiao Chen, mereka bertiga menghampirinya. Tuan Xiao, Tuan Xiao, Tuan Muda. Xiao Chen mengangkat tangannya untuk menyela mereka, menatap orang-orang asing di samping ring, dan berkata, "Terakhir kali, terlepas dari dendam, kita semua saling kenal, jadi mengapa tidak memperkenalkanku kepada beberapa teman yang tidak kukenal?" Baiklah. Peng Chao memanggil orang-orang di sana, Bos Liang, Tuan He, kemarilah dan aku akan memperkenalkan kalian pada orang penting. Sebenarnya, mereka telah memperhatikan Xiao Chen sebelum Peng Chao memanggil mereka. Xiao Chen tampaknya baru berusia 18 atau 19 tahun, tetapi anehnya dia dapat disambut dengan hormat oleh dua pria besar, Zhao Biao dan Peng Chao. Orang hebat. Bos Peng, maksudmu dia? Seorang lelaki berpakaian jas rapi tampak sedikit meremehkan. Wajah Peng Chao menjadi gelap dan dia berkata, "Tuan He-san, saya mengundang Tuan Xiao untuk menangani situasi ini. Tolong jangan bersikap kasar padanya." Tuan ketiga He menatap Xiao Chen dan berkata, "Biarkan dia yang menangani situasi ini. Apakah kamu yakin tidak bercanda? Aku tuan rumahnya, dan kamu tidak menerimanya." Xiao Chen bertanya dengan acuh tak acuh. "Itu tergantung apakah kau bisa menunjukkan kemampuanmu cukup untuk meyakinkanku." "Berani sekali kau." Fang He berteriak dingin, "He Yuanping, jika kau berani bersikap kasar padaku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." "Pak." Ekspresi He Yuanping sedikit berubah saat mendengar ini. Di kota Lanning, dia tidak takut pada Zhao Biao atau Peng Chao, tetapi dia agak waspada terhadap Fang He. Meskipun Fang He secara nominal berada di bawah Peng Chao sebenarnya harus bersikap sopan kepadanya dan memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Bukan karena alasan lain, melainkan karena Fang He diakui sebagai guru terbaik di kota Lanning, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya jika bertarung sendirian. Namun, pada saat ini, Fang He memanggil Xiao Chen, "Tuan Muda, bagaimana mungkin dia tidak curiga? Haha, mungkinkah ini Tuan Muda dari suatu keluarga besar? Aku sangat menyesal." Pria lainnya lebih tenang daripada He Yuanping dan berjalan maju untuk menyambutnya dengan sopan. Peng Chao memperkenalkan Xiao Chen, "Tuan, ini Bos Liang Weichai." Xiao Chen hanya mengangguk santai, matanya tertuju pada Liang Weichai dan He Yuanping. Liang Weichai membawa seorang prajurit kekuatan internal, dan He Yuanping membawa dua orang, tetapi kekuatan ketiganya tidak terlalu tinggi, dan mereka mungkin tidak sebaik Xing Fei Qiang dan Du Gaoyu. Presiden Miao dan Tuan Chao ada di sini. Pada saat ini, orang-orang melihat Miao Qingfeng dan pria kuat lainnya datang berdampingan, dan di belakang mereka ada seorang pria tua dan dua pria parubaya. Orang tua itu tentu saja Miao Zishui, dan dua orang lainnya pastilah para prajurit kekuatan internal yang dibawa oleh lelaki kekar Cao Erie. Yang sedikit mengejutkan Xiao Chen adalah bahwa kekuatan batin kedua orang ini tersembunyi, dan kekuatan mereka mungkin tidak kalah dengan Fang He. "Tuan Xiao, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada orang ini, Presiden Kamar Dagang Blue Ocean." Xiao Chen menyela Peng Chao dan berkata, "Tidak perlu, Presiden Miao dan saya sudah saling kenal." Dengan baik, Peng Chao memandang Miao Qingfeng. Miao Qingfeng menutup mulutnya dan terkekeh, "Tuan Xiao dan saya juga orang asing satu sama lain." Hati Xiao Chen tergerak. Ketika dia berpisah dengan Miao Qingfeng tadi, Miao Qingfeng jelas takut padanya, tetapi sekarang, dia tampaknya telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. "Oh," Xiao Chen mencibir dalam hatinya. "Ada orang yang seperti ini. Jika Anda tidak membiarkan mereka cukup menderita, mereka tidak akan pernah bertobat." Pada saat yang sama, Xiao Chen melirik pria kekar itu tanpa meninggalkan jejak, mengetahui bahwa Miao Qingfeng mendapatkan kembali kepercayaan dirinya karena aliansinya dengannya. Peng Chao memperkenalkan Xiao Chen lagi, "Ini tuan kedua Chao, Chao Zhenhua." "Tuan Xiao, benar." Chao Zhenhua mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Xiao Chen. Xiao Chen menatapnya dan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangannya. Chao Zhenhua tersenyum dan berkata, "Saya baru saja bertemu Presiden Miao di jalan, dan mendengar tentang metode Tuan Xiao darinya. Memang benar bahwa pahlawan muncul dari masa muda." Chao mengaguminya. "Tuan Chao bukan orang biasa. Saya yakin dia datang dengan persiapan hari ini," kata Xiao Chen penuh arti. Sebelum ini, Fang He diakui sebagai guru terbaik di kota Lanning, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya bahkan dari keluarga lama seperti keluarga Chao dan keluarga He. Namun, sekarang, dua prajurit kekuatan internal yang dibawa Chao Zhenhua sama kuatnya dengan Fang He, jadi tampaknya ada sesuatu yang mencurigakan. "Haha, Chao terlalu lama berdiam diri di rumah. Kudengar keempat orang besar itu sedang berpesta di sini, jadi aku ingin ikut bersenang-senang." Peng Chao ragu-ragu dan berkata, "Tuan kedua Chao, ini melanggar aturan."
Tujuan dari pertemuan empat pihak adalah untuk memutuskan pembagian kepentingan antara saya, Bos Zhao, Bos Liang, dan Ketua Miao. Ini tidak ada hubungannya dengan orang luar. Chao Zhenhua tersenyum dan berkata, tentu saja aku tahu ini, tetapi tidak ada aturan yang melarang kalian berempat untuk mengundang bantuan eksternal saat bersaing untuk mendapatkannya, kan? Sejauh yang aku tahu, Bos Peng, kamu menjadi Raja Lanning karena kamu mengundang ahli bantuan eksternal seperti Fang He, kan? Bab 37. Fang He bukan berasal dari kota Lanning. Setelah tiba di kota Lanning, ia bertemu Peng Chao. Dengan bantuan Fang He, Peng Chao naik ke tahta raja bawah tanah kota Lanning. Sebenarnya, hal semacam ini tidak mengherankan. Banyak prajurit internal di kota Lanning berasal dari luar. Itu hanya tergantung pada perusahaan mana yang dapat memanfaatkan peluang dan merekrut mereka. Tuan Chao, maksud Anda adalah? Chao Zhenhua berkata, saya hanya membantu Ketua Miao. Semua keuntungan yang diberikan kepada saya adalah milik Ketua Miao. Saya tidak mengambil sepeser pun. Apakah ini bukan pelanggaran? Ini. Peng Chao terdiam sejenak. Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak dapat menjelaskannya. Dia, melakukan hal yang sama, membantu Bos Liang. He Yuanping juga menyatakan pendiriannya saat ini, berdiri di pihak yang sama dengan Liang Weichai. Kemudian, He Yuanping menatap Xiao Chen lagi dan bertanya, Tuan Xiao, Anda tidak keberatan, bukan? Xiao Chen berkata dengan tenang, karena kamu tidak melanggar aturan, tentu saja aku tidak keberatan. Bagus. Sekarang semua orang sudah di sini, kita bisa mulai. Semuanya, silakan lanjutkan. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa hari ini akan menjadi pertempuran sengit, dan tidak ada gunanya mengatakan terlalu banyak kata-kata sopan. Pemandangan itu tampaknya terbagi menjadi tiga kubu. Liang Weichai dan He Yuanping berada di satu sisi. Miao Qingfeng dan Chao Zhenhua berada di satu sisi. Xiao Chen, Peng Chao dan Zhao Biao berada di satu sisi. Tuan Xiao, silakan duduk. Peng Chao dan Zhao Biao dengan hormat mengundang Xiao Chen ke tempat duduk yang nyaman. Zhao Biao tidak lagi punya ide tentang permainan hari ini, dan Peng Chao membawa Fang He bersamanya, jadi dia tidak terlalu khawatir tentang bergabungnya keluarga He dan Chao. Chao Zhenhua menatap Xiao Chen dan berkata kepada Miao Qingfeng sambil tersenyum. Presiden Miao, sepertinya apa yang Anda katakan benar. Anak itu memang cukup cakap, yang membuat Peng Chao dan Zhao Biao begitu sopan kepadanya. Sebelum Miao Qingfeng sempat berbicara, Miao Zisui yang ada di belakangnya menatap dengan dingin dan berkata, kekuatannya memang luar biasa. Aku khawatir dia telah mencapai puncak kekuatan internal. Dia tidak kalah dengan Fang He. Aku tidak sebanding dengannya. Mendengar ini, Chao Zhenhua tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Selama dia bukan seorang pejuang bawaan, kita tidak perlu takut padanya. Tuan Chao, Anda bercanda. Di usianya, tidak peduli seberapa jahatnya dia tidak akan pernah bisa mencapai level Xiantian. Selain itu, prajurit Xiantian dihormati oleh 3 keluarga besar bahkan di ibu kota provinsi. Tidak ada alasan baginya untuk datang ke kota Lanning. Puncak kekuatan internal tampaknya hanya selangkah lagi dari prajurit bawaan, tetapi sebenarnya ada perbedaan yang sangat besar. Sepanjang sejarah, ada banyak sekali pendekar yang telah mencapai tingkat puncak kekuatan internal, namun mereka yang dapat mengambil langkah itu dan mencapai tingkat bawaan sangatlah jarang. Miao Qingfeng juga tersenyum dan berkata, karena aku bukan seorang bawaan, dan aku memiliki 2 orang kuat yang dibawa oleh Tuan Chao, aku tidak takut pada siapapun hari ini. Selagi dia berbicara, dia melirik kedua lelaki tua di belakang Chao Zhenhua. Miao Zisui diam-diam mempertimbangkan apakah dia harus meminta bantuan Chao Zhenhua untuk memberi Xiao Chen pelajaran dan menghapus rasa malu sebelumnya. Di sisi lain, Liang Weichai dan He Yuanping juga berdiskusi dengan suara rendah. Tiba-tiba, Liang Weichai berdiri dan bertanya sambil tersenyum. Bos Zhao, mengapa bawahanmu, Tuan Du, tidak ada di sini? Apakah Anda akan bertanding secara langsung hari ini? Ekspresi Zhao Biao menjadi gelap, tetapi dia segera tersenyum dan menjawab, Tuan Du sedang tidak enak badan dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini, jadi Zhao akan mengundurkan diri dari kompetisi tahun ini. Tentu saja, Peng Chao dan Zhao Biao merahasiakan berita kematian Du Gaoyu dan Xing Feiqiang dan tidak membiarkannya menyebar. Setidaknya tidak pantas untuk memberitahu Liang Weichai dan Miao Qingfeng tentang hal itu sekarang. Jadi begitu. Liang Weichai tampaknya tidak mempercayainya, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia menatap Peng Chao lagi. Bos Peng, bagaimana dengan Tuan Xing di bawah komandomu? Apakah dia juga sakit? Peng Chao berkata dengan tenang, saya memiliki Fang He dan Zhou Dexuan, yang cukup untuk meraih kemenangan. Miao Qingfeng menyela, Bos Peng, jangan terlalu cepat menyombongkan diri. Anda selalu menjadi nomor 1 di tahun-tahun sebelumnya, tetapi tahun ini saya khawatir sulit untuk mengatakannya. Ya, pada saat ini, Fang He melompat ke atas panggung, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata,
Kalau begitu, mengapa aku tidak memimpin dan meminta saran pada Bos Liang dan Ketua Miao? Ketika Liang Weichai melihat Fang He, ahli nomor 1, adalah yang pertama bertarung, wajahnya tampak sangat tidak senang. Dia duduk dengan marah dan tidak berani memprovokasi dia lagi. Peng Chao memiliki Fang He, Miao Qingfeng memiliki Chao Zhenhua, jadi Liang Weichai tidak bisa menang melawan mereka sama sekali. Untungnya, Zhao Biao mengundurkan diri secara tiba-tiba, sehingga ia mengamankan posisi ketiga, yang lebih baik daripada berada di posisi terbawah setiap tahun. Haha, aku sudah lama mendengar nama Tuan Fang. Hari ini, aku ingin bertemu dengannya. Seorang pria parubaya berbaju abu-abu di belakang Chao Zhenhua tidak takut. Dia melompat ke atas panggung dan menantang Fang He. Fang He merasakan tekanan yang tak dapat dijelaskan dalam hatinya dan menatap langsung ke arah pria parubaya berpakaian abu-abu itu. Kamu bukan dari keluarga Chao. Pria parubaya berbaju abu-abu itu berkata dengan tenang, apa bedanya ya dan tidak? Benar sekali. Sekarang kita sudah berada di atas ring, mari kita lihat siapa yang terbaik. Fang He tidak berani ceroboh. Dia mengumpulkan kekuatan internalnya dan mempersiapkan diri untuk kesempatan itu. Pria parubaya berpakaian abu-abu itu cukup sombong. Dia berdiri di sana dengan bangga, seolah-olah dia tidak menganggap serius Fang He. Di luar, Peng Chao mulai gelisah. Awalnya dia mengira Fang He pasti akan menang melawan siapapun, tetapi sekarang tampaknya dia telah bertemu lawan yang tidak dapat dikalahkannya dengan mudah pada penampilan pertamanya. Di mana Chao Zhenhua menemukan ahli ini? Kata Peng Chao, lalu menatap Xiao Chen dan bertanya, Tuan Xiao, menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih baik untuk menang di antara mereka berdua? Xiao Chen berkata dengan tenang, keduanya sama-sama kuat, tetapi itu tergantung pada siapa yang tampil lebih baik di tempat. Namun, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, keduanya harus membayar harga yang mahal. Peng Chao menjadi semakin cemas saat mendengar ini, dan bertanya, bagaimana dengan ahli lain yang dibawa Chao Zhenhua? Sama, tidak kalah dengan Fang He. Apa? Peng Chao langsung putus asa. Chao Zhenhua ternyata membawa dua orang guru yang setara dengan Fang He. Jika Miao Zishui ditambahkan ke tim, mereka akan memiliki 3 prajurit kekuatan internal yang hebat di pihak mereka yang hampir dapat menyingkirkan dia dan Liang Weichai. Tuan Xiao, bolehkah saya bertanya nanti? Peng Chao hanya bisa meminta bantuan Xiao Chen. Jika Xiao Chen bersedia mengambil tindakan, mungkin masih ada peluang untuk menang. Jangan terburu-buru, mari kita lihat dulu. Xiao Chen tidak berkomentar dan menyesap beberapa teguk teh yang disiapkan Peng Chao untuknya. Menatap ring lagi, Fang He dan lelaki setengah baya berpakaian abu-abu itu sudah bertarung satu sama lain. Seperti yang dikatakan Xiao Chen, keduanya sama kuatnya, semuanya tergantung pada penampilan mereka di tempat. Bang! Kedua tinju itu saling bertabrakan, dan Fang He serta pria parubaya berpakaian abu-abu itu terdorong mundur beberapa langkah. Benar sekali, aku tidak menyangka kota kecil seperti Lanning akan memiliki orang kuat sepertimu. Pria parubaya berbaju abu-abu itu menatap Fang He dengan kagum. Fang He marah dalam hatinya. Orang ini memiliki sikap sombong, tetapi kekuatannya tidak jauh lebih tinggi darinya. Biarkan aku menunjukkan gelombang 9 lapisan milikku. Tidak ingin membuang waktu, Fang He menggunakan jurus pamungkasnya. Meskipun dia tidak dapat menggunakan gelombang api sungguhan seperti Xiao Chen, gelombang udara saja sudah sama kuatnya bagi orang biasa. Oh, serius nih, kamu memang nggak sabaran banget. Tapi nggak apa-apa, aku bakal biarin kamu kalah. Pria parubaya berbaju abu-abu itu mengibaskan lengan bajunya, mengumpulkan tenaga dalamnya yang kuat di telapak tangannya, dan juga menggunakan jurus terkuatnya. Semua orang menahan napas dan menatap dua orang di lapangan. Mereka tahu siapa yang akan menang hanya setelah satu gerakan. Namun pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Swoosh! Sebuah bayangan hitam terbang ke atas panggung, terguling beberapa kali, dan mendarat di antara kedua pria itu. Semua orang melihat lebih dekat dan langsung menjadi pucat karena ketakutan. Karena ternyata itu adalah kepala manusia. Pria itu jelas sudah lama meninggal, dan tidak ada darah di kepalanya, tetapi tetap saja membuat semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Tidak, itu Feng Qian. Zhao Biao berteriak kaget karena dia mendapati bahwa yang meninggal tidak lain adalah Feng Qian, bawahannya. Awalnya, Feng Qian menghasut Du Gaoyu untuk mencari masalah dengan Xiao Chen, tetapi Du Gaoyu dibunuh oleh Xiao Chen. Feng Qian tahu ada yang tidak beres, jadi dia merampok banyak barang antik dari paviliun Rainbow dan melarikan diri. Tanpa diduga, sekarang dia dipenggal. Siapa? Semua orang merasa ada sesuatu yang salah dan menjadi sangat waspada. Tiba-tiba, sesosok arogan terbang ke atas panggung dengan kecepatan luar biasa dan mendarat di depan Fang He dan pria parubaya berpakaian abu-abu. Siapa Xiao Chen? Datanglah ke sini dan mati. Bab 38. Seseorang yang tak terduga datang campur tangan, memaksa Fang He dan pria parubaya berpakaian abu-abu untuk menghentikan pertempuran. Siapa kamu?
Fang He bertanya sambil mengepalkan tangan, sambil mengamati pengunjung itu. Pria itu tampaknya berusia lebih dari 70 tahun, dengan rambut putih di pelipisnya, tetapi postur tubuhnya tegak dan suaranya sekeras lonceng, tidak menunjukkan tanda-tanda usia tua atau kelemahan. Pria berusia 70 tahun itu melirik Fang He dan mendengus, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk menanyakan namaku." Ekspresi Fang He menjadi gelap setelah mendengar ini, dan dia mencibir, "Baiklah, karena kamu begitu sombong, kalau begitu biarkan aku mengajarimu beberapa trik." Tidak peduli jika pihak lain mengganggu situasi atau menyebabkan masalah bagi Xiao Chen, mereka dapat diperlakukan sebagai musuh, jadi Fang He tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Gerakan pertama yang dilakukannya merupakan gerakan terkuatnya. Gelombang api membara 9 kali lipat. Energi internal terkumpul dan 9 gelombang energi dilepaskan satu demi satu demi satu. Pemandangan itu sangat mengerikan, dan pria parubaya berbaju abu-abu di sebelahnya juga berubah warna. Dia baru saja meremehkan Fang He, tetapi sekarang dia bertanya-tanya apakah dia bisa menghalangi gerakan ini jika dia berhadapan langsung dengannya. Bahkan jika dia bisa, dia harus membayar harga yang mahal, bukan? Ahli nomor 1 di kota Lanning benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Cek-cek, momentum yang bagus, tapi kamu dan aku punya dasar yang berbeda. Tidak peduli seberapa kuat gerakanmu, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Menghadapi gelombang energi 9 kali lipat Fang He, lelaki berusia 70 tahun itu tersenyum aneh tanpa alasan jelas, dan tanpa menghindar atau menghindar, dia melancarkan serangan telapak tangan. Telapak tangan biasa menghadapi gelombang udara 9 kali lipat dan langsung menghancurkannya. Ledakan-ledakan-ledakan. 9 lapisan gelombang udara hancur satu demi satu, dan akhirnya menyerang Fang He sendiri. Bang! Fang He tersambar petir dan terlempar ke belakang, jatuh di bawah ring. Adegan itu sungguh mengejutkan. Seluruh penonton terdiam, dan ketakutan tampak di wajah semua orang. Pertama, alam bawaan. Fang He telah mencapai puncak kekuatan internalnya, tetapi terluka parah oleh lawannya saat ia menggunakan jurus pamungkasnya. Jika ini bukan alam bawaan, lalu apa ini? Kecuali Xiao Chen yang masih duduk diam, semua orang berdiri, dengan rasa kagum dan takut di wajah mereka. Mereka yang telah mencapai alam bawaan juga dikenal sebagai Grandmaster, dan memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah mereka sendiri. Ada puluhan ribu prajurit kekuatan internal di Tiongkok, tetapi hanya sedikit yang dapat mencapai alam bawaan, dan mereka dihormati kemanapun mereka pergi. Sebelumnya, Miao Qingfeng dan yang lainnya masih berdiskusi bahwa tidak akan pernah ada orang kuat bawaan di kota Lanning, tetapi mereka tidak menyangka akan muncul sekarang. Tidak, itu tidak benar, dia bukan Grandmaster Xiantian. Fang He yang terluka parah berdiri lagi, menatap pria berusia 70 tahun itu dan berkata, "Aku pernah bertarung dengan Xiantian sungguhan sebelumnya, dan kekuatan telapak tanganmu jauh lebih rendah daripadanya." Seperti yang dikabarkan, Fang He telah bertarung dengan seorang pendekar bawaan. Ketika itu ia berusaha sekuat tenaga melawan serangan pendekar bawaan itu, namun ia langsung pingsan di tempat dan mengalami koma selama 3 hari 3 malam. Namun kini, meski ia terluka parah oleh pria berusia 70 tahun itu, ia masih kesulitan untuk berdiri. Perbedaan di antara mereka sudah jelas. Semua orang menatap lelaki berusia 70 tahun itu, hanya untuk mendengar dia berkata dengan marah. "Jika aku tidak diganggu oleh si idiot Feng Qian pada saat kritis terobosanku, bagaimana mungkin aku bisa berhenti di alam bawaan setengah langkah sekarang?" Setengah langkah menuju bawaan. Semua orang tiba-tiba menyadari dan merasa sedikit lega. Setengah langkah menuju alam bawaan adalah tingkat antara puncak kekuatan internal dan prajurit bawaan. Ketika seseorang gagal menembus alam bawaan, ia mungkin jatuh ke tahap ini. Namun meski begitu, tak seorang pun berani meremehkan lelaki tua itu, karena half step Inate sudah menyentuh level Inate, dan juga jauh lebih kuat dibanding para pendekar tenaga dalam. Fang He terluka parah oleh lelaki tua itu contoh yang bagus. "Saya Yan Tong dari klub tinju selatan, senang bertemu dengan Anda, senior." Pria parubaya berpakaian abu-abu di atas panggung tentu saja tidak ingin menyinggung orang yang setengah-setengah bawaannya, jadi dia buru-buru membungkuk dan mencoba menyenangkannya. Lelaki tua itu meliriknya dengan tenang dan berkata, "Aku pernah mendengar tentang klub tinju selatan. Aku ingin mengunjunginya saat aku punya waktu." Yan Tong berkata dengan hormat, "Merupakan suatu kehormatan bagi klub tinju selatan kami. Saya pasti akan menyambut Anda." Miao Qingfeng, Miao Zishui, Chao Zhenhua dan prajurit pasukan internal lainnya melangkah maju bersama. Miao Qingfeng dari kamar dagang Blue Ocean, salam untuk senior. Miao Zishui dari kamar dagang Blue Ocean, salam untuk para senior. Chao Zhenhua dari keluarga Chao, salam untuk senior. Yan Fei dari perkumpulan tinju selatan, salam untuk senior. Orang tua itu tampak sedikit tidak sabar dan melambaikan tangannya sambil berkata, "Jangan bersikap sopan padaku. Aku di sini untuk mencari seseorang hari ini." Miao Zishui sepertinya teringat sesuatu ketika mendengar ini, dan bertanya, "Senior, apakah Anda mencari Xiao Chen?" "Benar sekali.
Kata lelaki tua itu, aku punya murid bernama Du Gaoyu. Feng Qian mengatakan kepadaku bahwa dia tewas di tangan seorang pria bernama Xiao Chen. Kurasa dia seharusnya ada di sini hari ini, kan? Tuan Du Gaoyu. Ekspresi Zhao Biao sedikit berubah. Dia pernah mendengar Du Gaoyu mengatakan bahwa Du Gaoyu memiliki seorang guru. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Du Gaoyu tidak pernah menghubungi tuannya, dan dia berpikir bahwa hubungan mereka tidak baik. Diperkirakan bahwa setelah Feng Qian melarikan diri, ia pergi mencari guru Du Gaoyu, dengan maksud untuk memberitahunya tentang berita bahwa Du Gaoyu telah terbunuh. Sayangnya, hal ini mengganggu latihannya, menyebabkan ia berhenti di alam bawaan setengah langkah. Tuan Du Gaoyu sangat marah sehingga ia memenggal kepala Feng Qian, dan kemudian berlari ke Xiao Chen dengan marah untuk membalas dendam. Miao Zishui begitu gembira saat itu sehingga dia menunjuk Xiao Chen dan berteriak, "Senior, pembunuh muridmu, Xiao Chen, ada di sana." Dia Xiao Chen. Orang tua itu menatap Xiao Chen yang sedang duduk di sana dengan tenang sambil menyeruput teh, dengan tatapan ragu di matanya. Begitu muda. Miao Zishui berkata, "Senior, jangan remehkan dia karena dia masih muda. Dia sangat kuat. Selain Anda, saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang dapat menandinginya." Ya, orang tua itu tertawa, dan tampaknya menjadi lebih tertarik pada Xiao Chen karena kata-kata Miao Zishui. "Nak, apakah kau ingin datang ke sini dan mati, atau kau ingin aku datang dan membunuhmu?" Xiao Chen duduk tegak dan berkata, "Keduanya adalah kematian, apa bedanya?" Orang tua itu berkata, "Tentu saja ada perbedaan. Kamu datang ke sini untuk menerima kematian, dan aku bisa memberimu kematian yang cepat. Jika aku harus mengambil beberapa langkah lagi, kamu akan disiksa. Apakah ada pilihan ketiga?" "Maaf, tidak." "Oh." Xiao Chen tersenyum entah kenapa. "Apa yang kamu tertawakan?" tanya lelaki tua itu dengan dingin. "Aku menertawakanmu dan muridmu karena bersikap sama. Dia juga datang kepadaku dan memintaku untuk memilih meninggalkan kota Lanning atau mati. Sekarang kau datang lagi, dan dialogmu sama persis dengan muridmu." Orang tua itu mencibir dan berkata, "Tetapi hasilnya tidak akan sama. Tidak peduli yang mana yang kau pilih, kau akan mati di sini hari ini. Apakah kamu benar-benar percaya diri?" Xiao Chen meletakkan cangkir teh dan akhirnya berdiri. "Tuan Xiao." Peng Chao sedikit khawatir. Meskipun pihak lain bukanlah seorang bawaan sejati, dia telah menyentuh level bawaan dan tidak berada pada level yang sama dengan para pejuang kekuatan internal. Xiao Chen sekarang adalah pendukungnya. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Chen, tamatlah riwayatnya. Tidak apa-apa, itu hanya setengah langkah bawaan. Itu hanya ucapan sederhana, tetapi bagaikan guntur yang menyebabkan semua orang yang hadir berubah warna. Lancang. Bagaimana mungkin Miao Zishui melewatkan kesempatan ini untuk pamer di depan lelaki tua itu dan menghapus rasa malunya? Dia menunjuk Xiao Chen dan berteriak, "Beraninya kau bertindak gegabah di depan senior kita." Xiao Chen melirik Miao Zishui dan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, begitu kau membunuh orang tua ini, giliranmu akan segera tiba." Bab 39. Nak, jaga ucapanmu. Pria tua setengah langkah itu marah dan berteriak dingin, "Apakah kau mengatakan kau ingin membunuhku?" "Tidak mungkin." Xiao Chen tampak acuh tak acuh. "Bukannya kamu tidak bisa, tapi kamu tidak punya kemampuan." "Oh." Xiao Chen tersenyum lagi dan bertanya alih-alih menjawab, "Apakah kamu pernah mendengar suara gemetar pedang?" Suara pedang yang bergetar. Orang tua itu mengerutkan kening, menunjukkan sedikit kewaspadaan. Intuisinya mengatakan bahwa anak laki-laki di depannya, yang berusia sekitar 18 atau 19 tahun, memang tidak sederhana dan mungkin benar-benar merupakan ancaman baginya. "Kau tidak tahu apa maksudnya. Biarkan aku mengajarimu perbedaan antara kekuatan internal puncak dan kekuatan bawaan setengah langkah." Seorang prajurit yang memiliki kekuatan internal memiliki ki internal dalam tubuhnya, dan keadaan bawaan akan mengubah ki internal dalam tubuh menjadi ki sejati. Orang tua itu tinggal setengah langkah lagi dari menjadi manusia bawaan, dan lebih dari setengah tenaga dalam tubuhnya telah diubah menjadi tenaga sejati. Pada saat ini, dia mengerahkan seluruh energi dalam tubuhnya dan memusatkannya pada tinjunya, yang benar-benar menghasilkan suara gemuruh. "Hati-hati, Tuan." Peng Chao dan Zhao Biao sangat gugup, jika Xiao Chen dipukuli sampai mati, mereka tidak akan punya jalan keluar. "Senior, bunuh dia." Miao Zishui berteriak liar, seolah-olah dia telah melihat adegan Xiao Chen berceceran darah di tempat. Miao Qingfeng, Chao Zhenhua, He Yuanping, Liang Weichai dan yang lainnya juga merasa khawatir. Pertemuan hari ini tidak lagi penting. Pertarungan antara Xiao Chen dan lelaki tua itu terkait dengan masa depan kota Lanning. "Pergilah ke neraka. Guntur, tinju 1000 kesengsaraan." Orang tua itu berteriak dengan sungguh-sungguh, lalu meninju Xiao Chen dengan kekuatan petir dan guntur. Tetapi melihat Xiao Chen, dia selalu tenang, bahkan dengan sedikit nada sarkasme. "Pernahkah kau mendengar getaran pedang?" Mendengar kata-kata yang sama lagi, Xiao Chen yang berdiri diam di tempat yang sama,
perlahan mengangkat tangannya, menjepit kedua jarinya, dan berubah menjadi pedang tak terlihat. Bas! Suara yang tajam, seperti ujung pedang yang menyentuh air, lembut dan menyenangkan di telinga, tetapi juga menggetarkan. Dalam sekejap, tinju gemuruh milik lelaki tua itu dan pedang Xiao Chen berkelebat, dan keduanya berpotongan dalam sekejap. Pemenangnya telah ditentukan, hidup dan mati telah ditentukan. Tinju lelaki tua itu tetap berada di dada Xiao Chen, hanya tinggal 1 inci lagi untuk menghancurkan hati Xiao Chen. Tetapi dia tidak pernah dapat bergerak maju 1 inci pun. Ilmu pedang macam apa ini? Orang tua itu bertanya dengan enggan. Seni pedang tingkat pertama, pedang hati. Xiao Chen menjawab dengan tenang. Pedang hati. Aku belum pernah mendengar pedang jenis ini. Apakah kamu merasa sangat berpengetahuan? Ada beberapa hal yang tidak akan pernah bisa kamu sentuh seumur hidupmu. Xiao Chen berbalik dengan mengibaskan lengan bajunya, memperlihatkan kesombongan dan penghinaan. Tiba-tiba, pupil mata lelaki tua itu menyusut tiba-tiba. Ledakan. Energi pedang yang tak tertandingi meledak dari tubuh lelaki tua itu, seketika membuat tubuhnya berlubang-lubang, seperti sarang tawon, dan dia terjatuh dengan keras ke tanah. Satu gerakan. Setengah langkah menuju bawaan, kematian. Menang. Menang. Peng Chao dan Zhao Biao sedikit bingung. Meskipun mereka berharap Xiao Chen akan menang, bukankah kemenangan ini terlalu dibesar-besarkan? Membunuh makhluk setengah bawaan dalam satu gerakan. Tuan muda, apakah dia sudah mencapai alam Xiantian? Fang He sama terkejutnya. Dia pernah bertarung dengan Xiao Chen sebelumnya, dan meskipun dia kalah telak, dia sebenarnya tidak merasa bahwa Xiao Chen berada di level bawaan. Dia juga khawatir ketika Xiao Chen menghadapi lelaki tua itu. Namun sekarang, dia langsung membunuh lelaki tua itu. Apa yang terjadi? Bagaimana? Ini mungkin. Ekspresi wajah Miao Qingfeng, Chao Zhenhua dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak dapat mempercayainya, lalu mereka tampak ketakutan. Bawaan. Xiao Chen adalah pejuang sejati. Selanjutnya, giliranmu. Tatapan Xiao Chen beralih dan jatuh pada Miao Zishui, dan dia berkata dengan ringan. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan? Kamu. Apakah kamu benar-benar master bawaan? Miao Zishui mundur berulang kali, wajahnya pucat dan pakaiannya basah oleh keringat dingin. Namun, Miao Zishui mundur selangkah, dan Xiao Chen maju selangkah lagi, sambil berjalan dia berkata. Tidak masalah apakah aku seorang master bawaan atau bukan. Yang penting adalah, apa yang baru saja kau lakukan dan katakan. Melihat ini, Miao Qingfeng buru-buru berteriak, Tuan Xiao, tolong selamatkan nyawa Paman Sui apapun yang terjadi. Kamar dagang Laut Biru bersedia membayar berapapun harganya. Xiao Chen meliriknya dan berkata dengan tenang, aku pernah menyelamatkan hidupnya sebelumnya, tetapi sayangnya dia tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Sebaliknya, dia tidak sabar untuk mengkhianatiku dan tidak sabar menungguku mati. Mendengar ini, Miao Zishui tahu bahwa Xiao Chen bertekad untuk membunuhnya, jadi dia tiba-tiba mendorong Miao Qingfeng ke arah Xiao Chen dan segera berlari keluar. Miao Zishui, kamu. Miao Qingfeng sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia memohon kepada Miao Zishui malah mendorongnya keluar sebagai tameng. Kau ingin pergi setelah menggunakan trik ini? Xiao Chen mencibir dan melambaikan tangannya untuk melepaskan energi pedang. Swoosh! Miao Zishui, yang sudah berlari sejauh 10 meter, langsung tertusuk oleh energi pedang. Dia berbalik karena terkejut dan kemudian jatuh ke tanah tanpa bernapas. Kekuatan batin dilepaskan secara eksternal, dia memang master bawaan. Jika sebelumnya masih ada sedikit keraguan, sekarang semua orang yakin bahwa Xiao Chen telah mencapai alam bawaan. Pelepasan kekuatan internal adalah salah satu tanda paling penting dari kondisi bawaan. Tuan Xiao, mohon maafkan Qingfeng atas ketidaktahuannya. Miao Qingfeng tiba-tiba berlutut di depan Xiao Chen, memohon pengampunannya. Xiao Chen mencibir sinis. Presiden Miao, apakah Anda yakin benar-benar mengakui kesalahan Anda kali ini? Anda tidak akan menemukan pendukung lain dalam beberapa hari dan pamer di hadapan saya, bukan? Aku tidak berani melakukan hal itu. Miao Qingfeng tersenyum pahit, dia benar-benar tidak berani. Dia memang sedikit tidak yakin sebelumnya, dan ingin menggunakan kekuatan Chao Zhenhua untuk membalikkan keadaan dan meredam semangat Xiao Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen ternyata adalah seorang master bawaan. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mundur dari persaingan kepentingan ini dan memberikan 1/4 wilayahmu kepada Zhao Biao. Apakah kau bersedia? Miao Qingfeng ragu sejenak, karena tahu bahwa dia tidak punya hak untuk tawar-menawar, jadi dia setuju, saya bersedia. Zhao Biao sangat gembira saat mendengar ini, dan menangis terseduh-seduh karena rasa terima kasih, Tuan. Saya pernah berkata sebelumnya, jika Anda tahu caranya merasa cukup, keberuntungan Anda tidak akan buruk. Xiao Chen sebenarnya tidak banyak berinteraksi dengan Zhao Biao, tetapi dia menyukai orang yang tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Saya menyukai Zhao Biao, jadi saya membantunya, itu saja. Pergilah sekarang. Aku tahu ada orang di balik kamar dagang Blue Ocean-mu,
tapi jangan pamer di hadapanku lagi. Tidak akan ada kesempatan berikutnya. Ya, King Feng akan mengingatnya. Selamat tinggal. Miao King Feng menghela napas lega dan berbalik untuk pergi. Tuan Xiao, Grandmaster Xiao, mohon maafkan saya atas kekasaran saya sebelumnya. He Yuanping mendatangi Xiao Chen dengan panik, dan merasa gelisah ketika teringat bahwa dia telah mengejek Xiao Chen di awal. Namun, Xiao Chen bahkan tidak repot-repot menatapnya, dan hanya berkata kepada semua orang dengan acuh tak acuh, apakah kalian masih ingin melanjutkan kompetisi? Tidak perlu. Liang Weichai menghela napas dalam-dalam dan berkata, saya juga akan mundur seperti ketua Miao dan memberikan wilayah itu kepada Bos Peng dan Bos Zhao. Meskipun keputusan seperti itu akan mengakibatkan hilangnya keuntungan ratusan juta, Peng Chao dan Zhao Biao mendapat bantuan Xiao Chen, jadi mereka tidak akan menang jika melanjutkan kompetisi. Jika dia membuat marah Xiao Chen, sang master bawaan, dia mungkin harus kehilangan semua wilayah asalnya. Haha, sepertinya itu menyelamatkanku dari banyak kesulitan. Membunuh seseorang yang setengah langkah memiliki bawaan lahir dan menunjukkan kultivasi bawaannya sudah cukup bagi Xiao Chen untuk menunjukkan kewibawaannya dan membuat para petinggi di kota Lanning tunduk padanya. Tentu saja, Xiao Chen tidak ingin menjadi kaisar bawah tanah. Dia hanya tidak ingin ada orang yang mengganggunya dan Xiao Yufei. Bab 40. Tuan Xiao, kapan Anda punya waktu untuk mengunjungi keluarga Chaoku? Chao Zhenhua mulai berpikir untuk mengalahkan Xiao Chen. Ini adalah tuan muda yang berbakat. Jika keluarga Chao bisa mendapatkan bantuannya, mereka bisa berjuang lebih sedikit selama beberapa dekade. Xiao Chen tidak berkomentar, menatap Yan Tong dan pria lainnya, dan bertanya, apa hubungan antara kedua tuan dari klub tinju selatan ini dan keluarga Chao-mu? Mendengar ini, Yan Tong sangat malu dan berkata, dengan kekuatanku yang terbatas, bagaimana aku bisa disebut master di hadapanmu, tuan? Chao Zhenhua menjawab, Presiden muda klub tinju selatan dan keponakanku akan bertunangan, dan kami akan menjadi keluarga di masa depan, jadi aku dapat mengundang saudara Yan dan yang lainnya. Jadi begitu. Xiao Chen mengangguk. Dia hanya bertanya dengan santai dan tidak tertarik pada keluarga Chao dan klub Nankuan. Peng Chao, apakah kamu sudah selesai mengumpulkan barang-barang yang aku minta kamu kumpulkan terakhir kali? Peng Chao terkejut, bertanya-tanya bagaimana dia hampir melupakan hal ini, dan dengan cepat berkata, saya sudah mengumpulkan beberapa di antaranya. Sambil berbicara, dia memerintahkan seseorang untuk membawakan sebuah kotak kardus. Tuan Xiao, semua yang Anda inginkan ada di sana. Karton itu disegel, tetapi Xiao Chen tidak berniat membukanya dan hanya melambaikan tangan ke arah karton itu. Ini adalah seni transformasi misterius. Lalu, di mata semua orang yang terkejut dan bingung, kotak kardus itu lenyap begitu saja. Tuan Xiao, ini. Jangan panik, aku sudah menyimpan barang-barangnya, kata Xiao Chen dengan tenang. Semua orang saling berpandangan dan menarik napas dalam-dalam dalam hati. Xiao Chen mengatakannya dengan enteng, tetapi mereka tidak bisa menganggapnya enteng dan berpura-pura tidak melihatnya. Kotak kardus sebesar itu membutuhkan 2 orang untuk membawanya, tetapi Xiao Chen menghilang dengan lambaian tangannya. Bahkan kekuatan seorang ahli keterampilan bawaan tidak dapat menjelaskannya. Itu hanya bisa menjadi tindakan seorang yang abadi. Kemampuan Tuan Xiao berada di luar imajinasi kita. Di benak setiap orang, Xiao Chen tidak diragukan lagi lebih misterius. Cukup sekian untuk hari ini. Hari sudah mulai malam. Aku harus kembali. Tuan Xiao, kami akan membawa Anda ke sana. Kelompok itu dengan hati-hati mengikuti Xiao Chen keluar. Tepat pada saat ini, 2 mobil mewah melaju dan 2 remaja mengenakan pakaian desainer melompat keluar. Ayah, sudah selesai. Aku di sini untuk menjemputmu. Kedua remaja itu berjalan menuju Liang Weichai dan He Yuanping. Xiao Chen menatap mereka berdua, sedikit terkejut, lalu menatap Liang Weichai dan He Yuanping dan bertanya, putramu. Siapa kamu? Anak laki-laki yang lebih tinggi itu menoleh kembali ke arah Xiao Chen, dan ketika dia melihat bahwa Xiao Chen kira-kira seusia dengannya, nadanya menjadi sedikit tidak sabar. Aku sedang bicara dengan ayahku, kenapa kau ikut campur? Namun, hal ini membuat He Yuanping takut. Pah! Dia mengangkat tangannya dan menamparkan kepala anak laki-laki itu, sambil memarahi dengan marah, bajingan kecil, beraninya kau berbicara seperti itu kepada guru. Minta maaf sekarang. Ayah, aku tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa aku harus meminta maaf? Anak lelaki itu tampak kesal dan tidak mengerti mengapa ayahnya yang selama ini memanjakannya, tiba-tiba menjadi marah. Xiao Chen berkata dengan penuh arti, Tuan He San, putra Anda memiliki karakter yang sama dengan Anda, apakah itu diwariskan? Plop! He Yuanping langsung berlutut di tanah, wajahnya ketakutan. Dia pernah mengejek Xiao Chen sebelumnya, dan dia tidak tahu apakah Xiao Chen marah atau tidak. Sekarang putranya membalas Xiao Chen lagi. Jika Xiao Chen melambaikan tangannya dan meledakkan pedang, maka dia dan putranya akan mati. Inti masalahnya adalah, bahkan setelah mereka meninggal, keluarga He tidak berani membalas dendam.
Seorang ahli bawaan bahkan tidak perlu melakukan apapun sendiri. Yang perlu dilakukannya hanyalah memberi perintah dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya akan bersedia melayani dan menghancurkan keluarga He. Tuan Xiao, anak saya tidak tahu apa-apa. Tolong bermurah hati dan jangan ganggu dia. He Yuanping terus memohon belas kasihan. Betapapun bodohnya anak itu, dia sekarang menyadari keseriusan situasi dan menatap Xiao Chen dengan sedikit rasa takut. Ayahnya memiliki status yang sangat tinggi, tetapi dia berlutut di hadapan Xiao Chen hanya karena beberapa patah kata. Status Xiao Chen begitu mengerikan hingga tidak dapat dijelaskan. Bangun, aku tidak mengatakan apapun. Xiao Chen agak terdiam. Dia pasti akan membunuh mereka yang memang pantas dibunuh, tetapi dia tidak akan membunuh sembarang orang yang dilihatnya. Sebenarnya, aku ingin mengatakan bahwa aku pernah melihat mereka, jadi aku bertanya karena penasaran. Baiklah, Zhao Lang akan mengantarku kembali, dan kalian bisa berpisah. Xiao Chen masuk ke BMW milik Zhao Lang dan meninggalkan pabrik. Xiao Guang, Tuan Xiao bilang dia pernah melihatmu. Apakah kamu mengenalnya? He Yuanping merasa perlu untuk bertanya dengan jelas. Anak lelaki jangkung itu menggelengkan kepalanya dengan bingung dan berkata, aku tidak mengenalnya, dan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Putra Liang Weichai juga menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak mengenalnya. Liang Weichai dan He Yuanping saling berpandangan dan memperingatkan satu sama lain, karena kita sudah bertemu. Ingatlah bahwa dimanapun kalian bertemu dengannya di masa mendatang, kalian tidak boleh menyinggung perasaannya, mengerti? Ayah, siapa dia? Dia seumuran dengan kita, kenapa ayah begitu takut padanya? Kau hanya perlu tahu bahwa Tuan Xiao dapat menghancurkan seluruh keluarga kita hanya dengan satu kata. Jika kau menyinggung perasaannya, tidak akan ada seorang pun yang akan mengambil mayatmu. Ketika kedua pemuda itu mendengar ini, mereka menjadi pucat karena ketakutan dan mengingat kalimat ini dengan kuat di dalam hati mereka. Mereka biasanya tidak bermoral dan tidak teratur, tetapi itu tidak berarti mereka tidak punya otak. Setelah ayah mereka mengatakan begitu banyak, mereka dapat melihat keseriusan masalah tersebut. Ketika Xiao Chen kembali ke rumah, Xiao Yufei telah kembali. Kemana saja kamu malam-malam begini? Xiao Yufei bertanya dengan santai. Xiao Chen sedikit terkejut. Dia mengira Xiao Yufei akan bertanya banyak hal dan akan langsung tahu akar permasalahannya, jadi dia berpikir untuk mencari alasan. Aku masih ingat saat pertama kali dia datang ke kota Lanning, Xiao Yufei akan merasa cemas dalam waktu yang lama jika dia menghilang dari pandangannya untuk sementara waktu. Saya pikir setelah menghabiskan waktu bersama, Xiao Yufei telah mengakui pertumbuhannya dan merasa lebih yakin tentangnya. Aku pergi jalan-jalan. Xiao Chen menjawab dengan santai. Adalah hal yang baik untuk lebih sering keluar rumah. Bukankah Xiyun mengatakan dia tidak punya rencana untuk liburan? Kamu bisa pergi keluar bersamanya. Jika kamu tidak ada di sini, aku khawatir aku dan dia tidak akan punya kesamaan apapun. Xiao Yufei mengangkat kepalanya dan bertanya, bagaimana mungkin? Bukankah hubungan kalian membaik? Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa menjelaskan. Kalau begitu, aku tidak bisa membantumu. Aku akan terus memeriksa pabrik besok. Kau harus menyelesaikan masalahmu sendiri. Xiao Chen berkata, mengapa aku tidak pergi dan membantumu? Xiao Yufei tertegun sejenak, lalu berkata, tidak, fokus saja pada pelajaranmu dan bersenang-senanglah selama liburan. Baiklah. Xiao Chen mengangkat bahu. Keesokan harinya, Xiao Yufei pergi pagi-pagi sekali, dan Xiao Chen mengeluarkan barang-barang yang ditemukan Peng Chao dan membukanya. Hanya ada sedikit tanaman herbal, bahan obat, dan barang antik giok di dalam kotak kardus itu. Tampaknya kota Lanning sangat kekurangan giok yang benar-benar berharga. Namun Xiao Chen tidak terburu-buru. Kotak berisi barang-barang ini sudah cukup untuk dia gunakan untuk sementara waktu. Ia keluar dan membeli beberapa perkakas, lalu pulang ke rumah dan mulai memilah tanaman obat satu persatu, lalu menggilingnya, mencampurnya dengan takaran tertentu, lalu memanaskannya dengan api. Dia tidak memiliki kondisi untuk membuat pil sekarang, tetapi tidak masalah baginya untuk menyiapkan beberapa obat spiritual dasar untuk pelatihan tubuh dan pengembangan ki. Dari siang hingga malam, selama 12 jam penuh, ia menggunakan setumpuk ramuan obat untuk membuat 4 botol obat. Efisiensi ini bisa dikatakan sangat rendah, tetapi tidak ada cara lain. Kondisinya keras dan seorang juru masak yang terampil tidak bisa memasak tanpa nasi. Bahkan sebagai kaisar abadi, ia hanya bisa melakukan hal ini. Mungkin kita harus mencari tempat untuk mencoba efeknya. Xiao Chen memikirkannya lalu keluar. Setengah jam kemudian, ia tiba di sebuah pusat pemandian di East Street. Bersambung.